851 Suster Sen. Su Lizzie berbicara, sekarang saya mengerti mengapa wajah guru kami seperti itu ketika kami meninggalkan akademi. Dan senior yang kami temui dari Wargat Hall. Saya benar-benar tidak ingin kembali ke tempat itu untuk selama-lamanya. Ketika mereka mengetahui bahwa mereka diizinkan meninggalkan pulau itu, mereka hampir tidak bisa menahan diri dan melompat ke laut dengan tidak sabar, menuju sejauh mungkin. Sebenarnya, Old Demons agak menyedihkan, Su Xiaoyan berbicara. Ekspresi Yue Zhengyu berubah. Jika mereka menyebalkan, lalu kita ini apa? Apakah kita tidak mendapatkan cukup penyiksaan mereka? Zhengyu, tenanglah. Tang Wulin berbicara, kami disiksa dengan kejam, tetapi saya harus mengakui bahwa kami meningkat pesat dalam waktu yang begitu singkat. Kita semua sudah dewasa, dan aku benar-benar merasa seperti aku bukan lagi anak-anak tetapi menjadi dewasa saat kita meninggalkan tempat itu. Iya, kita semua sudah dewasa, Yuanen Yehui terkekeh saat berbicara. Tang Wulin berbicara dengan santai, oh benar, aku telah melihat reaksi semua orang selama tes nafsu setan tua, selain Zhengyu yang mengalami kecelakaan. Itu adalah nafsu setan tua yang menunjukkannya kepadaku dengan sengaja. Katakan, apakah kalian semua ingin mengetahui reaksi satu sama lain? Sekelompok orang menjadi diam, sementara Yue Zhengyu melebarkan matanya karena terkejut. Segera setelah itu, 5 orang lainnya hampir berteriak berbarengan, diam. Kereta jiwa tiba dengan bunyi klakson yang akhirnya membawa cahaya ke stasiun kereta kecil yang sepi itu. Tang Wulin menggenggam tangannya di belakang kepalanya saat dia melihat kereta yang sudah dikenalnya dan mengingat setiap pertemuan. Dia berjalan ke atasnya dulu. Akhirnya, saatnya untuk kembali. Hari-hari yang melelahkan akhirnya berlalu. Pada akhirnya, dia tidak membicarakan hal-hal yang dia saksikan hari itu. Beberapa hal lebih baik dibiarkan tidak terucapkan. Di Korps Angkatan Darat Nordsea, ekspresi Shen Yue gelap saat dia mendengarkan laporan dari bawahannya. Dia sedang dalam mood yang paling buruk. Dia terkejut menemukan bahwa ada pengkhianat tersembunyi di Korps Angkatan Darat Nordsea dengan pos penting seperti itu. Dia terikat oleh tugas tak terpuji sebagai perwira resimen. Lebih penting lagi, saudara perempuannya hampir disandera. Dia pasti akan sampai ke dasar kejadian ini dan menghilangkan infiltrasi dari akarnya. Kirim pesanan saya. Luncurkan operasi pembersihan segera. Periksa petugas internal Korps Tentara dengan ketat. Iya. Jelas, Mayor Chen dan rekan-rekannya disingkirkan dari militer. Setelah penghitungan inventaris, ditemukan bahwa lebih dari 200 amunisi jiwa tetap hilang. Itu cukup untuk memusnahkan sebuah kota kecil. Shen Xing menatap saudara perempuannya. Dia masih belum sepenuhnya mendapatkan kembali ketenangannya. Kakak, jangan terlalu stres. Semua orang telah meninggalkan ruangan, jadi Shen Xing menyapa Shen Yue dengan santai. Shen Yue mengerutkan kening. Ini sudah bukan masalah stres lagi. Seseorang menyusup ke Korps Angkatan Darat Laut Utara kita, jadi bagaimana dengan korps tentara lainnya? Bagaimana dengan seluruh wilayah militer Timur Laut? Saya tidak bisa menyembunyikan kejadian ini, jadi saya harus melaporkannya. Saya takut saya akan ditegur. Adapun Anda, saya akan merinci layanan berjasa Anda sesuai. Bagaimanapun, Andalah yang menemukan masalah itu. Selain itu, Anda berhasil menghentikan pengkhianat itu melarikan diri. Saya tidak akan menyebut Shrek Seven Monsters. Saya akan mengatakan bahwa itu semua adalah perbuatan Anda. Kakak, lalu bagaimana denganmu? Hukuman macam apa yang akan kamu terima? Shen Xing bertanya dengan cemas. Shen Yue tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Saya hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Kejadian kali ini sangat serius, jadi saya khawatir posisi saya sebagai kantor resimen dipertaruhkan. Saya akan mentransfer Anda sesegera mungkin setelah jasa Anda disetujui. Sudah waktunya bagimu untuk memimpin. Shen Xing mengangguk dengan lembut. Untuk beberapa alasan, dia tidak lagi mengalami mimpi buruk ketika dia tidur setelah seluruh kejadian itu. Shen Yue tidak mengirim seseorang untuk mengejar Shrek Seven Monsters, karena dia tidak perlu melakukannya. Itu tidak ada artinya. Apa yang bisa dia lakukan bahkan jika kelompok 7 Tang Wulin tertangkap? Itu hanya akan membawa skandal yang lebih besar ke Korps Angkatan Darat Nordsea. Lebih baik bagi setiap orang untuk membiarkan mereka. Bagaimanapun, konflik antara Imperial Sun Moon Soul Master Academy dan Shrek Academy hanyalah perselisihan pribadi. Di sisi lain, dia perlu mempertimbangkan banyak hal dalam jangka panjang sebagai perwira militer berpangkat tinggi. Setelah berganti kereta 2 kali, Tang Wulin dan teman-temannya naik kereta yang benar saat mereka langsung menuju Akademi Shrek. Kali ini, mereka tidak menemukan kejutan apapun, dan perjalanan mereka aman dan nyaman.
Tang Wulin merasa seperti air mata akan mengalir di wajahnya saat kereta jiwa berhenti di jalur kota Shrek. Perjalanan kereta jiwa tanpa insiden benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Dia gelisah sepanjang waktu. Dia turun dari kereta dan meregangkan seluruh tubuhnya. Kami akhirnya kembali. Apakah kita akan langsung check-in atau kalian semua punya urusan sendiri yang harus diselesaikan? Tang Wulin bertanya pada teman-temannya. Xie berbicara, saya tidak berencana untuk kembali ke akademi secepat ini. Saya perlu istirahat lama. Saya tidak tahan lagi karena betapa seriusnya kali ini. Saya berencana untuk pulang. Sudah terlalu lama. Yuanen, ayo kembali ke rumahku bersama. Istri yang jelek akan bertemu dengan mertua bagaimanapun juga. Aduh. Yuanen Yehui memutar telinga Xie dengan ekspresi pembunuh di wajahnya. Siapa yang kamu panggil istri jelek? Saya jelek, saya jelek. Kamu yang paling cantik. Dalam hal cinta, Xie tidak pernah menjadi orang yang bermoral baik. Yue Zhengyu berkata dengan gembira, melayani Anda dengan benar. Xiaoyan, apakah Anda akan mengundang saya ke rumah Anda? Aku tidak jelek, kan? Xie dengan marah menjawab, apakah kamu berkelahi? Su Xiaoyan terkikik, tentu. Saya berasal dari tempat yang sama dengan Xie, jadi Anda bisa mengikuti saya saat kita kembali ke Issea City. Aku akan menunjukkanmu di sekitar rumahku. Yue Zhengyu dan Xie memelototi satu sama lain dengan jijik, tetapi mereka tidak bertengkar. Tang Wulin tidak bisa menahan tawa dan menggelengkan kepalanya. Dia menoleh ke Ye Xinglan dan Su Lizi. Bagaimana dengan kalian berdua? Su Lizi memandang ke arah Ye Xinglan. Ye Xinglan menjawab, lebih baik kita kembali ke akademi. Kami benar-benar belajar banyak kali ini. Saya berencana untuk kembali dan mengkonsolidasikan pengetahuan dan begitu pula Lizi. Keuntungan kami dari perjalanan ini sangat melimpah, jadi saya akan membantunya memperkuat basis kultivasinya. Baik, Tang Wulin berbicara, kita akan berkumpul di akademi dalam waktu 1 bulan. Setelah itu, saya ingin kita semua berlatih bersama sebagai satu tim. Apakah semua orang setuju? Xie menjawab, baik-baik saja denganku. Yuanen Yehui mengangguk. Yue Zhengyu berbicara, baik-baik saja denganku juga. Selain itu, saya pikir kakak membuat keputusan yang tepat. Saya berencana untuk mendaftar dengan Anda setelah kami lulus dari pelataran inti. Xie memandang Yue Zhengyu dengan heran dan berkata, aku tidak berharap kamu begitu patriotik. Saya biasanya tidak melihat itu. Su Xiaoyan tertawa pelan. Dia pikir seragam militer terlihat bagus untuknya. Dia telah membicarakan hal itu beberapa kali sejak dia mengenakan seragam militer tempo hari. Yue Zhengyu langsung sedih. Wei Fei, kamu seharusnya tidak mengecewakanku seperti itu. Su Xiaoyan memutar matanya ke arahnya. Sejak kapan aku menjadi istrimu? Yue Zhengyu terkikik. Kami sudah membuat kesepakatan. Bagaimana kabarmu belum istriku? Saya sudah menganggap versi Anda dari ilusi menjadi seperti Anda yang sebenarnya. Bagaimanapun, simulasi Old Demon Lust sangat nyata. Hehehehe. Wajah menawan Su Xiaoyan memerah ketika dia melihatnya terkikik dengan licik. Hei, kamu tidak akan pulang bersamaku jika kamu bersikap seperti ini. Yue Zhengyu buru-buru berhenti berbicara. Ye Xinglan tersenyum dan berbicara, aku juga tidak apa-apa. Kami adalah tim jadi kami harus memiliki latihan bersama yang nyata. Selain itu, saya juga cukup tertarik untuk mendaftar. Saya hanya benar-benar mengerti bahwa kekuatan individu kami sangat kecil dibandingkan dengan pasukan setelah melihat situasi di Korps Angkatan Darat Laut Utara. Meskipun kami tidak selalu berada di militer, saya merasa penting bagi kami untuk memahami standar angkatan bersenjata modern. Saya pikir Su Lizi dan saya akan mendaftar juga setelah lulus. 852 cara berpisah untuk sementara. Tang Wulin sangat senang karena dia tidak perlu berpisah dengan rekan-rekannya. Sungguh menakjubkan. Dia berbalik dan melihat Xie dan Yuanen Yehui. Xie juga sedang melihat Yuanen Yehui. Tidak ada keraguan bahwa suami yang sangat dikuasai Xie akan mengikuti pilihan Yuanen Yehui. Tatapan Yuanen Yehui berubah sunyi saat dia menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa mendaftar karena saya memiliki beberapa hal penting yang harus diselesaikan setelah lulus. Dia berbalik dan pergi setelah mengatakan itu. Xie tercengang, lalu dia tersenyum minta maaf pada Tang Wulin sebelum dia berbalik dan mengejarnya. Saat dia menatap sosok mereka yang surut, Tang Wulin bergumam pada dirinya sendiri, Yuanen tampaknya bermasalah dengan sesuatu, tetapi dia tidak pernah menyebutkannya sebelumnya. Ye Xinglan berbicara, ini mungkin terkait dengan latar belakang keluarganya. Tidakkah Anda merasa aneh bahwa dia memiliki 2 jenis jiwa bela diri kelas atas? Malaikat jatuhnya seharusnya adalah jiwa bela diri yang sangat kuat yang bisa menjadi master jiwa jahat.
Yuanen bergabung sebagai siswa yang bekerja pada awalnya, jadi kemungkinan besar dia memiliki beberapa rahasia. Tang Wulin berbicara, kita harus berbicara dengan Yuanen saat mereka kembali. Kami adalah tim apapun yang terjadi. Kami berkewajiban membantunya. Kakak, kita harus pergi juga. Yue Zhengyu memegang tangan Su Xiaoyan dan melambai ke Tang Wulin. Ye Xinglan bertanya pada Tang Wulin, kami punya tujuan masing-masing, bagaimana denganmu? Apa yang akan kamu lakukan? Tang Wulin menjawab, aku akan pergi ke Sekte Tang dulu, lalu aku akan tinggal di tempat paman tuanku untuk beberapa waktu. Aku banyak merenungkan yang harus dilakukan terkait pengalaman kita di Pulau Iblis. Saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadi pengrajin suci peringkat 7. Jika saya berhasil, maka saya akan memiliki dasar untuk memproduksi armor perang 3 kata kami di masa depan. Mata Ye Xinglan bersinar. Kamu sudah membuat persiapan yang diperlukan. Tang Wulin tersenyum. Perasaan luar biasa yang saya miliki saat ini. Seperti apakah itu berhasil atau tidak, saya akan tahu ketika saya mencobanya. Namun, saya pikir itu seharusnya tidak terlalu sulit dengan bimbingan tuan paman saya. Seorang pengrajin suci peringkat 6 akan pingsan karena marah seandainya dia mendengarkan kata-kata Tang Wulin. Bagaimana bisa seorang pandai besi peringkat 6 berani mengatakan bahwa seharusnya tidak terlalu sulit untuk menerobos menjadi pengrajin suci? Hanya Tang Wulin yang cukup berani untuk mengklaimnya. Penempaan jiwa tidak mudah dilakukan. Jauh lebih sulit untuk menyalurkan kecerdasan daripada menyalurkan kehidupan ke dalam logam. Faktor terpenting di bagian awal pembuatan baju perang adalah mendesain, diikuti dengan kerajinan, dan terakhir penempaan. Namun, penempaan adalah proses kritis untuk armor pertempuran peringkat tinggi karena komponen awal untuk peningkatan armor pertempuran adalah materialnya. Sekelompok orang masih menggunakan armor perang 1 kata saat ini. Mereka hanya bisa lulus dari pelataran dalam setelah mereka menjadi master armor perang 2 kata. Armor pertempuran 3 kata akan menjadi atribut penting yang menentukan apakah mereka bisa menjadi generasi baru pembangkit tenaga listrik di masa depan. Ye Xinglan berbicara, kamu sudah menyiapkan fondasi untuk kami. Kita harus bekerja sama saat meningkatkan perlengkapan perang kita. Kita bisa mulai saat kamu kembali bulan depan. Tang Wulin mengangguk. Ini juga alasan mengapa saya berjuang untuk menjadi pengrajin suci. Akan jauh lebih mudah bagi kami untuk meningkatkan dengan kemampuan tempat pengrajin suci dan juga membantu mengurangi stres Anda. Ye Xinglan mengangguk. Meskipun dia adalah pembuat peringkat 6, masih ada celah besar sebelum dia bisa menjadi pembuat peringkat 7. Dia tidak mungkin maju selama 2 atau 3 tahun lagi. Jika Tang Wulin dapat menggunakan keterampilan penempaan pengrajin suci sebagai dasar untuk kerja sama mereka dalam membuat armor perang, maka tingkat keberhasilan mereka akan jauh lebih tinggi. Lebih penting lagi, kualitas setiap armor pertempuran akan lebih tinggi. Basis kultivasi grup sudah di peringkat 50 ke atas, jadi sudah waktunya bagi mereka untuk meningkatkan armor tempur mereka. Baik, kami akan berpisah saat ini. Ketiganya berpisah setelah mereka keluar dari stasiun kereta jiwa. Tang Wulin langsung menuju ke Sekte Tang. Dia menuju ke Sekte Tang karena dia ingin memeriksa di Battle Soul Hall apakah ada misi yang harus dia selesaikan. Bagaimanapun, dia harus muncul karena telah pergi begitu lama. Selain itu, dia sudah menjadi master baju besi pertempuran 1 kata sekarang. Lebih penting lagi, dia belum meningkatkan peringkat petarung di Battle Soul Hall. Dia masih seorang pejuang kulit putih. Dengan statusnya saat ini sebagai master armor pertempuran 1 kata, dia seharusnya sudah menjadi petarung kuning. Tang Wulin tiba-tiba teringat bahwa dia tidak mengenakan pakaian tempur ketika dia tiba di markas Sekte Tang. Banyak barang miliknya telah disita oleh akademi, tapi sebenarnya dia seharusnya kembali ke akademi terlebih dahulu. Dia lupa membawa barang-barangnya termasuk komunikator jiwanya dan logam langka yang masih ada di akademi, karena telah pergi begitu lama. Semua orang sepertinya sudah lupa. Dia bertanya-tanya apakah Xie dan yang lainnya ingat dalam perjalanan pulang. Bagaimanapun, dia akan masuk dan melihat-lihat karena dia sudah berada di Sekte Tang. Tang Wulin menemukan dengan takjub saat memasuki pintu bahwa ada lebih banyak orang di Sekte Tang daripada yang dia harapkan. Semua orang sepertinya terburu-buru memasuki dan meninggalkan tempat itu. Tang Wulin hampir tidak mengenal siapapun di sana karena dia jarang datang ke Sekte Tang. Tiba-tiba, dia melihat wajah yang dikenalnya saat dia berjalan ke depan. Itu adalah kepala cabang Zhao yang besar dan botak dengan tubuh berotot yang keluar dari dalam. Tang Wulin mengenalinya. Dia telah bertemu pria itu sebelumnya ketika Wu Zhangkong mengajaknya berkunjung. Kepala cabang Zhao. Tang Wulin memberi hormat dengan hormat. Nama kepala cabang Zhao adalah Zhao Song. Dia adalah salah satu dari 3 aula Tang Sekte, kepala cabang Power Hall.
Zhao Song sedikit tercengang saat melihatnya. Kamu adalah... Tang Wulin menghabiskan 3 tahun di Kekaisaran Bintang Luo dan telah terlibat dalam budidaya pintu tertutup setelah kembali, jadi sudah bertahun-tahun sejak Zhao Song melihatnya. Dia juga di awal masa puber, jadi penampilannya yang dulu imut sekarang telah berubah menjadi seorang pemuda yang tinggi dan tampan. Kepala cabang Zhao, saya Tang Wulin. Tang Wulin, oh itu kamu. Zhao Song akhirnya ingat. Dia segera tersenyum dan berbicara, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku melihatmu, nak. Kamu sangat tinggi sekarang. Oke, saya tidak bisa banyak bicara sekarang karena ada urusan mendesak yang harus saya tangani di luar. Masuklah, Guo Xiaoxu ada di sana. Dia pergi dengan terburu-buru saat mengatakan itu. Guo Xiaoxu adalah kepala cabang Battle Soul Hall, juga atasan utama Tang Wulin. Dia telah membawa Tang Wulin ke Battle Soul Hall kembali di awal. Pintu Battle Soul Hall terbuka ketika Tang Wulin tiba. Ada banyak orang di sana. Dilihat dari topeng mereka, ada cukup banyak pejuang kuning dan ungu yang mengejutkan Tang Wulin. Faktanya, ada lebih dari satu pejuang hitam. Tang Wulin menjulurkan kepalanya ke dalam dan bertanya-tanya apakah dia harus memasuki tempat itu karena dia tidak mengenakan pakaian tempur ketika dia dihentikan oleh tangan seorang pejuang kuning yang terangkat. Kamu siapa? Apa kau tidak tahu kalau Battle Soul Hall adalah area terlarang? Petarung kuning itu berbicara dengan suara yang dalam. Tang Wulin berbicara, maaf. Saya seorang pejuang juga, tetapi saya tidak membawa pakaian tempur saya hari ini. Begitu, kamu juga seorang pejuang. Tidakkah kamu tahu aturan bahwa seseorang bukanlah petarung tanpa pakaiannya? Tinggalkan tempat ini secepatnya. Petarung kuning itu memasuki Battle Soul Hall dengan terburu-buru setelah mengatakan itu. Tang Wulin merasa frustrasi karena dia penasaran dengan situasinya. Ada hampir 100 petarung di Battle Soul Hall dengan mayoritas petarung peringkat kuning ke atas. Dari semua hal, dia tidak membawa pakaian tempurnya, jadi dia tidak diizinkan masuk. Tepat ketika dia akan pergi dengan frustrasi, seorang pria yang mengenakan topeng merah berjalan keluar dari Battle Soul Hall. Pejuang merah. Tang Wulin kaget, apalagi bertemu satu, dia belum pernah mendengar tentang seorang pejuang merah di Battle Soul Hall. Dilihat dari peringkat petarung dan warna cincin jiwanya, tidak ada keraguan bahwa petarung merah bahkan lebih kuat dari petarung kulit hitam. Tang Wulin merasa agak tertekan saat melihat petarung pendek berwarna merah itu. Dia buru-buru melangkah ke samping dan memberi jalan untuknya. Petarung merah itu berhenti berjalan dan mengeluarkan huh lembut. Tang Wulin. Tang Wulin terkejut bahwa orang lain memanggil namanya. Anda kenal saya. Petarung merah itu mengangkat tangannya dan melepaskan topeng di wajahnya yang menunjukkan wajah yang dikenalnya. Itu adalah kepala cabang Battle Soul Hall, Guo Xiaoxu. Tang Wulin merasa dijelaskan di dalam hatinya. Pantas saja pria itu bisa memakai topeng merah. Ternyata dia adalah kepala cabang Battle Soul Hall. Kepala cabang Guo, halo. Guo Xiaoxu tersenyum. Mengapa kamu datang? Di mana pakaian tempurmu? Oh ya, saya mendengar bahwa Anda sudah menjadi master baju besi pertempuran satu kata, jadi Anda bisa mengganti pakaian Anda. Ayo, ini waktu yang tepat bagiku untuk meningkatkan peringkat petarungmu. Dia berbalik dan berjalan menuju zona operasi Battle Soul Hall di samping saat mengatakan itu. Tang Wulin buru-buru mengikuti di belakang dan bertanya dengan lembut, Grandmaster Guo, mengapa Battle Soul Hall kami tampak sangat sibuk? Guo Xiaoxu menghela nafas pelan. Insiden yang sangat serius terjadi di Federasi. Bagaimana mungkin kita tidak sibuk? Bagaimanapun, Battle Soul Hall kami telah bertanggung jawab untuk melindungi Federasi selama ini. Tang Wulin tercengang. Insiden serius terjadi. Guo Xiaoxu sama herannya dan berkata, apa kau tidak tahu? 853 serangan teroris. Tang Wulin tersenyum paksa dan berkata, rekan saya dan saya baru saja kembali dari pelatihan militer akademi. Saya bahkan tidak punya waktu untuk kembali ke akademi sebelum saya datang ke sini. Jadi, saya tidak akan tahu apa yang terjadi. Guo Xiaoxu meliriknya dan berbicara dengan suara yang dalam, 10 hari yang lalu, ada serangan teroris di Heaven Dou City. Banyak orang terbunuh. Kantor administrasi Heaven Dou City diratakan ke tanah. Pengumuman publik adalah bahwa lebih dari 1.000 orang tewas. Pada kenyataannya, ada lebih dari 4.000 orang tewas dan lebih dari 10.000 korban. Oh, mulut Tang Wulin terbuka lebar karena terkejut. Surga Dou City. Dia masih bisa mengingat dengan jelas bahwa kepala eksekutifnya adalah ayah Sister Molan. Heaven Dou City berada di bawah serangan teroris. Selain itu, ada begitu banyak korban jiwa. Lalu bagaimana dengan kepala eksekutif Heaven Dou City? Tang Wulin buru-buru bertanya. Guo Xiaoxu menghela napas. Dia dikorbankan saat bertugas.
Serangan itu terlalu mendadak tanpa ada tanda peringatan. Sebanyak 60 peringkat 5 amunisi jiwa tetap diledakkan di berbagai tempat di Heaven Dow City dan menyebabkan kekacauan besar di kota. Kemudian, sebuah pesawat tempur muncul entah dari mana di langit di atas kantor administrasi kota Heaven Dow dan melepaskan amunisi jiwa tetap peringkat 9 yang mengakibatkan korban paling berat. Insiden itu mengejutkan seluruh federasi. Federasi sekarang dalam keadaan siaga peringkat 1 dan telah mengirim sejumlah besar staf untuk menyelidiki insiden tersebut. Balai Jiwa Pertempuran Sekte Tang kami menerima panggilan untuk bantuan dari Balai Dewa Perang Federasi untuk bekerja dengan mereka dan bergabung dalam penyelidikan. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam saat ketakutan menyelimutinya setelah mendengar kata-kata Guo Xiaoxu. Insiden itu terjadi begitu tiba-tiba, dan itu benar-benar bencana. Ini mendorongnya untuk berpikir tentang amunisi yang dicuri Korps Angkatan Darat Nordsea. Jadi, dia buru-buru menjelaskan penemuannya di pangkalan Korps Angkatan Darat Nordsea. Kerutan Guo Xiaoxu menjadi lebih serius saat dia mendengarkan Tang Wulin. Kami belum menerima informasi ini. Sepertinya tentara menutupi insiden itu. Saya khawatir pencurian di gudang amunisi jiwa tetap Korps Angkatan Darat Nordsea bukanlah insiden satu kali. Benar-benar bencana besar jika sejumlah besar amunisi jiwa tetap disalurkan secara eksternal. Tang Wulin berbicara, apakah kita tahu organisasi mana yang bertanggung jawab? Guo Xiaoxu berbicara, kami sudah tahu. Kultus Roh Kudus mengumumkan bahwa mereka bertanggung jawab atas serangan itu. Tang Wulin mengepalkan tinjunya dengan erat. Pemujaan Roh Kudus lagi. Dia telah bertemu Sekte Master Jiwa Jahat ini lebih dari sekali. Itu adalah pelarian sempit bagi Tang Wulin. Dia tidak berharap mendengar tentang pemujaan Roh Kudus secepat itu. Selain itu, Kultus Roh Kudus lebih agresif sekarang. Guo Xiaoxu berbicara, selama 6 bulan terakhir, Kultus Roh Kudus melancarkan sejumlah serangan teroris secara sembarangan dan menyebabkan kerugian yang luar biasa. Ketika serangan pertama kali dimulai, Federasi berusaha menekan berita tersebut dengan susah payah. Namun, mereka tidak bisa lagi menutupi ketika serangan berskala besar seperti ini terjadi. Saya tidak berharap Federasi menjadi begitu tenang ketika sudah rusak sedemikian rupa. Ketika dia mendengar ketidakpuasan dan kemarahan dalam suaranya, Tang Wulin bertanya, Kepala Cabang Guo, apakah Anda mengatakan bahwa serangan teroris ini terkait dengan federasi itu sendiri? Guo Xiaoyu tertawa dingin. Tentu saja. Berapa banyak master jiwa jahat yang ada dalam kultus Roh Kudus? Apakah menurut Anda mereka bisa tumbuh begitu kuat dalam waktu sesingkat itu tanpa dukungan otoritas yang lebih tinggi? Tidak ada keraguan bahwa seseorang berada di balik penyerangan, hanya saja kita tidak tahu apakah orang tersebut berasal dari pemujaan Roh Kudus itu sendiri atau seseorang di luar yang mengendalikan pemujaan Roh Kudus. Pasti ada sekelompok orang di balik kultus Roh Kudus yang harus kita temukan secepatnya. Jika tidak, hanya akan ada lebih banyak ketakutan. Untungnya, kami mengetahui dari Anda hari ini bahwa sesuatu telah terjadi di ketentaraan atau kami tidak akan tahu. Prosedur menjadi petarung kuning dari petarung kulit putih cukup sederhana. Tang Wulin menampilkan baju besi pertempuran satu kata dengan dukungan Guo Xiaoxu. Dia segera ditingkatkan ke peringkat petarung barunya, dan dia kemudian berubah menjadi jubah hitam dan topeng kuning seorang pejuang kuning. Dia segera merasa nyaman setelah mengenakan jubah karena dia tidak akan diusir dari Battle Soul Hall lagi. Wulin, ikuti aku. Guo Xiaoxu membawa Tang Wulin saat mereka kembali ke Battle Soul Hall sekali lagi. Battle Soul Hall kami mengambil alih banyak misi dari Federasi. Kami mencari kultus Roh Kudus berdasarkan informasi yang diterima. Anda memiliki pengalaman pertempuran dengan kultus Roh Kudus, jadi saya pikir Anda harus bergabung dengan beberapa misi. Ini akan menjadi pelatihan yang bagus untukmu juga. Baik, apakah Anda bersedia bergabung dengan skuadron pengintai? Tang Wulin menjawab tanpa ragu sedikit pun, itu tugasku. Dia membenci pemujaan Roh Kudus sampai ke tulangnya. Selain itu, kultus Roh Kudus melancarkan serangan teroris yang menewaskan begitu banyak orang yang tidak bersalah. Ini akan menjadi tindakan berjasa untuk melenyapkan kejahatan. Guo Xiaoxu segera menyelesaikan pengaturan agar Tang Wulin bergabung dengan skuadron pengintai yang terdiri dari 5 orang. Skuadron dipimpin oleh seorang pejuang ungu dengan 4 pejuang kuning lainnya termasuk Tang Wulin. Petarung ungu adalah master armor pertempuran 2 kata sementara seorang pejuang kuning hanya memiliki basis budidaya master armor pertempuran 1 kata menurut sistem internal Battle Soul Hall. Meskipun hanya ada beberapa petarung ungu, kapasitas bertarung mereka cukup mengesankan. Tang Wulin terkejut mengetahui bahwa poin pejuang digandakan untuk misi pengintaian karena urgensi masalah yang terkait dengan pemujaan Roh Kudus. Ini adalah acara yang menguntungkan karena poin petarung dapat digunakan untuk ditukar dengan semua jenis sumber daya dari Battle Soul Hall.
Sumber daya termasuk berbagai jenis bahan langka dan berharga serta teknik Sekte Tang. Jarang bagi murid biasa Sekte Tang untuk bertukar harta surga dan bumi selama 10.000 tahun. Bahkan harta surga dan bumi 1000 tahun dianggap sangat berharga. Battle Soul Hall adalah konsentrasi sumber daya terbesar untuk Sekte Tang. Bagaimanapun, poin Tang Sek tidak dapat digunakan karena hanya poin pejuang yang diterima. Bagaimanapun, pejuang Battle Soul Hall adalah inti sebenarnya dari Sekte Tang. Tang Wulin tidak khawatir tentang menembus lapisan ke-9 dari segel Raja Naga Emas saat ini. Dia akan membutuhkan sumber daya tokoh astronomi untuk menerobos ke segel Raja Naga Emas nanti di masa depan. Dia tidak hanya membutuhkan harta surga dan bumi 10.000 tahun ke atas, dia juga membutuhkannya dalam jumlah yang sangat besar. Hanya 3 atau 4 jenis tidak akan berhasil. Meskipun dia dianggap sebagai pandai besi yang dekat dengan peringkat pengrajin suci, dia masih merasakan tekanan. Bagaimanapun, dia perlu berkultivasi dan tidak bisa memfokuskan seluruh energinya untuk menempa dengan imbalan uang. Tidak ada keraguan bahwa cara tercepat adalah menyelesaikan misi pejuang Sekte Tang. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan besar untuk mendapatkan poin ganda? Tang Wulin dan skuadronnya ditugaskan untuk menyelidiki sebuah pabrik yang ditinggalkan di pinggiran barat kota Heaven Dow. Mereka perlu menemukan petunjuk dan jejak pemujaan Roh Kudus untuk menyelesaikan misi. Menurut sumber yang dapat dipercaya, orang-orang kultus Roh Kudus telah terlihat di sekitar daerah itu. Pabrik yang ditinggalkan digunakan untuk memproduksi logam langka di masa lalu. Itu sangat besar, tetapi kemudian ditinggalkan karena ledakan yang mengakibatkan sejumlah besar zat berbahaya bocor yang mencemari tanah. Pihak berwenang tidak punya solusi untuk membersihkan polusi. Jadi, tanah itu dibiarkan tidak digunakan sampai sekarang. Oleh karena itu, mereka harus mengenakan alat pelindung untuk melindungi mereka dari zat berbahaya setelah mereka memulai misi. Secara alami, kemampuan seorang master jiwa untuk melawan zat berbahaya jauh melebihi orang biasa. Pemimpin pejuang ungu itu berdiri di depan saat dia melihat ke arah 4 petarung kuning termasuk Tang Wulin dan berkata, "Segera mulai operasi. Periksa komunikator Anda nanti. Nama kode saya untuk operasi ini adalah Purple One. Sisanya masing-masing akan menjadi si kuning, 2 kuning, kuning 3, dan kuning 4. Dia menunjuk ke 4 orang saat dia mengatakan itu. Tang Wulin merasa lucu bahwa dia diberi nomor 3 lagi. Dia memiliki kedekatan dengan nomor 3, satu-satunya perbedaan sekarang adalah White Tree awalnya telah menjadi Yellow Tree. Mari kita mengenal satu sama lain sebentar. Saya seorang master jiwa tipe penyerangan, bagaimana dengan kalian semua? Purple One bertanya. Si kuning berkata, aku adalah master jiwa tipe ketangkasan. Yellow Two berbicara, saya adalah master jiwa tipe pemulihan. Orang itu terdengar seperti wanita muda. Seorang master jiwa tipe pemulihan yang mampu menjadi master armor pertempuran satu kata di usia muda tampaknya bukanlah makhluk biasa. Tang Wulin berbicara, master jiwa tipe kontrol serangan. 854 kendaraan tempur Sekte Tang. Yellow Four berbicara, saya adalah master jiwa tipe pertahanan. Puas dengan jawaban semua orang, Purple One mengangguk. Meskipun identitas masing-masing petarung dirahasiakan, dan para master jiwa tidak diizinkan untuk mempertanyakan kemampuan satu sama lain, setidaknya mengetahui bidang keahlian mereka akan bermanfaat saat bekerja sama sebagai sebuah tim. Sangat baik. Lalu, Yellow Tree, apa tingkat kendali Anda? Tang Wulin menjawab, kontrol tipe pohon anggur, ahli dalam bin yang mengontrol seluruh area. Juga dengan tingkat kemampuan menyerang tertentu. Si ungu berkata, baiklah, kalau begitu kau akan menjadi master jiwa pengendali skuadron kami untuk saat ini. Aku akan menjadi kepala anak panah, Yellow Two, kamu akan menyembuhkan di belakang, sedangkan Yellow One bertanggung jawab atas pengintaian. Prioritas utama Yellow Four adalah melindungi Yellow Two dan Yellow Three. Mengerti? Dimengerti. Anggota kelompok itu mampu menjadi pejuang kuning karena mereka semua elit. Hanya butuh pertukaran sederhana untuk menyelesaikan detail misinya. Berangkat. Purple One tidak membuang waktu dengan omong kosong. Pada gelombang tangannya yang besar, mereka berlima meninggalkan Battle Soul Hall dan naik ke mobil jiwa yang disiapkan khusus oleh Sekte Tang. Mobil jiwa Sekte Tang benar-benar biru. Dikatakan bahwa warna itu dimaksudkan untuk memperingati leluhur pertama sekte tersebut, Tang San. Itu bukan pigmen biru biasa, karena mobil dapat mengubah warna dengan sangat presisi sehingga dapat dengan mudah melakukan kamuflase dalam berbagai situasi. Apalagi mobil yang dibuat khusus untuk Sekte Tang itu juga dilengkapi dengan jenis fungsi lain. Tang Wulin belum pernah melihat peralatan berteknologi tinggi Sekte Tang sebelumnya, karena dia hanyalah seorang pejuang kulit putih. Sebelum ini, dia hanya menemukan tarif kendaraan tempur Sekte Tang di daftar pertukaran.
Itu sangat mahal. Itu bahkan sebanding dengan item roh langka 1000 tahun. Purple One secara pribadi mengantar mereka. Tang Wulin segera menyadari keuntungan menggunakan kendaraan tempur. Itu cepat dan sangat stabil dan, dari dalam, dia tidak bisa mendengar suara apapun dari luar. Kendaraan itu memiliki 5 tempat duduk, sehingga setiap orang dapat mengatur tempat duduk mereka sendiri ke posisi yang nyaman. Purple One dan Yellow One duduk di depan sementara Tang Wulin, Yellow Two dan Yellow Four duduk di kursi belakang. Segera setelah meninggalkan markas sekte, Purple One mengemudikan mobil ke jalan raya saat mereka langsung menuju ke Heaven Dow City. Logo Tang ditempatkan di depan kendaraan tempur sekte Tang. Saat mencapai jalan raya, logo itu menyala dan mulai mengeluarkan suara seperti sirene. Tang Wulin tercengang saat mengetahui bahwa kendaraan tempur terus melaju hingga beberapa kali lebih cepat daripada kereta jiwa. Mobil jiwa lainnya di jalan raya menghindari mereka. Mereka memberi jalan ke kendaraan dengan mengosongkan jalur terdalam setelah mendengar suara sirene. Apakah ini hak istimewa? Bisakah mobil jiwa benar-benar melaju secepat itu? Tang Wulin sangat terkejut. Sebagai orang yang selalu mengalami kecelakaan di kereta jiwa, dia akan sangat menghargai jika dia bisa memiliki mobil yang mampu mengemudi dengan kecepatan dan keistimewaan seperti itu. Akan mudah dan nyaman baginya untuk bepergian kemanapun. Purple One, apakah kita memiliki hak istimewa untuk melampaui batas kecepatan dan membiarkan orang lain memberi jalan saat kita mengemudikan kendaraan tempur sekte Tang? Tang Wulin tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Si ungu berkata, apa yang ada di pikiranmu? Ya, kami hanya diizinkan melakukannya ketika kami melakukan misi khusus dengan izin sekte dan sepengetahuan federasi. Sekte Tang kita tidak memiliki hak istimewa. Saya melihat, meskipun Tang Wulin sedikit kecewa, dia pikir itu masuk akal. Bagaimanapun, ada cukup banyak pejuang sekte Tang. Jika masing-masing diperbolehkan mengemudi dengan hak istimewa seperti itu, pengemudi yang ceroboh dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Lebih masuk akal bahwa mereka hanya diizinkan melakukannya untuk misi khusus. Purple One melanjutkan, namun, itu tidak selalu benar. Jika Anda memberikan kontribusi khusus untuk sekte dan federasi, Anda akan dianugerahi medali kontribusi khusus oleh federasi yang digunakan bersama dengan kendaraan tempur kami, dan itu mungkin memberi Anda beberapa hak istimewa. Tentu saja ini harus diterapkan secara formal juga. Saya yakin ada beberapa petarung dengan kendaraan seperti itu di Battle Soul Hall kami. Anda dapat memeriksa database informasi untuk persyaratan khusus saat Anda kembali. Terima kasih, jawab Tang Wulin. Ini adalah perkembangan yang bagus. Dia akan memberikan lebih banyak pertimbangan setelah dia kembali dan memeriksanya. Dimungkinkan untuk memiliki hak istimewa seperti itu di Tangsek, seperti di Akademi Shrek. Pada titik ini, Tang Wulin tidak bisa menahan diri untuk memikirkan mesia kuningnya. Dia benar-benar harus meningkatkannya dengan keterampilan tempa saat ini. Akan jauh lebih mudah untuk bepergian dengan mesia. Ada begitu banyak hal yang sangat ingin dia lakukan. Dia tersenyum tipis memikirkan kemungkinan yang terbuka baginya. Purple One adalah pengemudi yang sangat terampil. Dia bisa menangani kendaraan tempur sekte Tang dengan kecepatan tinggi, bahkan lebih cepat daripada kereta ekspres jiwa saat mereka memasuki kota Dow Surga. Hari sudah mulai gelap. Mobil itu melambat dan keluar dari jalan raya saat Purple One mengemudikan mobil itu ke Heaven Dow City. Di saat yang sama, dia memulai sistem kamuflase kendaraan tempur, jadi itu langsung berubah menjadi mobil biasa dan tidak terlihat mencolok lagi. Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan putus asa saat memasuki kota. Dia bisa melihat banyak kam dan tempat penampungan sementara di kedua sisi jalan. Dengan telinganya yang tajam, dia terkadang mendengar suara tangisan. Semua jenis kendaraan penyelamat federasi bisa dilihat di mana-mana. Dia hanya bisa membayangkan betapa dahsyatnya serangan teroris ini di Heaven Dow City. Kota kuno yang telah ada selama lebih dari 20.000 tahun telah dihancurkan. Kultus Roh Kudus benar-benar kekejian. Purple One berbicara dengan suara yang dalam, sudah agak terlambat sekarang. Apakah ada di antara Anda yang tidak dilatih untuk operasi malam? Tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Sangat baik, kami akan segera menuju ke area pabrik yang ditinggalkan untuk melakukan pencarian kami. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukan beberapa petunjuk, jadi kita harus mulai lebih awal. Yellow Two, apakah kamu baik-baik saja secara fisik? Aku baik-baik saja, jawab Yellow Two dengan suara yang tajam. Purple One bertanya karena dia adalah master jiwa tipe pemulihan. Purple One melihat sekilas sistem navigasi yang dipasang di kendaraan. Dia memutar setir dan mendorong mereka ke jalan setapak. Tidak banyak mobil di atasnya, sehingga kecepatan kendaraan perlahan-lahan bertambah saat menuju pinggiran kota. Tang Wulin menutup matanya untuk beristirahat.
Tangan kanannya tanpa sadar menekan lencana petarung kuning yang baru saja dia terima sebelumnya. Lencana pejuang kuning dapat meningkatkan kekuatan spiritual seseorang sampai batas tertentu, dan memiliki beberapa kemampuan lain seperti penentuan posisi, lokasi, dan radar jarak rendah. Dengan komunikator terlampir yang terhubung ke database internal lencana, itu sangat fungsional meskipun ukurannya kecil. Ada perbedaan besar antara pangkat kuning dan pangkat putih dalam hal manfaat pembawa. Jika pejuang kulit putih digambarkan sebagai petugas cadangan, maka pejuang kuning adalah kekuatan tempur utama Battle Soul Hall. Akhirnya, kendaraan tempur Sekte Tang tiba di wilayah yang jelas-jelas ditinggalkan ketika langit telah benar-benar gelap. Bayang-bayang bangunan pabrik dapat dilihat dari jauh. Tidak ada penerangan, jadi tempat itu tampak sepi dan suram. Begitu mobil melaju ke daerah itu, seseorang bisa merasakan sensasi dingin membanjiri dada seseorang. Purple One menghentikan kendaraan tempur dan berbicara dengan lembut, "Periksa komunikator Anda." Kelompok mereka menempelkan lencana mereka secara terpisah dan diverifikasi satu persatu sesuai dengan urutan numerik. Komunikasi efektif. Keluar dari kendaraan, Purple One menginstruksikan lalu keluar dari mobil sambil mematikan semua lampu mobil. Kelompok itu meninggalkan kendaraan secara berurutan. Kegelapan yang membekukan terasa luar biasa sekarang. Purple One melihat sekelilingnya dan berkata, "Yellow 2, tim dengan Yellow 4. Yellow 1, Yellow 3 dan saya akan membentuk 4 tim untuk menyebar dan mencari. Segera laporkan jika Anda menemukan sesuatu. Jangan bertindak gegabah jika Anda menemukan master jiwa jahat. Panggil rekan satu tim Anda terlebih dahulu. Ingat, prioritaskan keselamatan Anda sebelum hal lain." Mengerti. Dimengerti. Tampak jelas bahwa kawasan pabrik yang ditinggalkan itu sangat luas. Masing-masing diberi cetak biru. Purple One menyebarkannya dan membagi area pencarian, menyimpan bagian terdalam untuk dirinya sendiri. Pindah. Purple One melambaikan tangannya sekali ke kendaraan tempur Sekte Tang. Dengan secercah cahaya, mobil itu ditempatkan di atas cincin di jarinya. Dia kemudian memimpin mereka saat mereka menuju pabrik. Tang Wulin memiliki cincin penyimpanannya sendiri. Ruang besar di dalam ring sudah cukup untuk menyimpan bahkan Mesya, tapi dia telah meninggalkannya di akademi sebelum pelatihan militer. Si kuning dengan cepat bergabung ke dalam kegelapan. Tang Wulin melirik petanya dan maju ke arah yang ditentukan. Ada kilatan ungu di matanya saat dia menggunakan mata setan ungu untuk mengamati sekelilingnya dengan jelas tanpa membutuhkan peralatan pencahayaan. Mata setan ungu adalah teknik Sekte Tang yang hampir semua pejuang mereka ahli. Si ungu tidak melakukan upaya sadar untuk menginstruksikan semua orang untuk mengenakan pakaian pelindung karena dia yakin akan pakaian tersebut. Setiap orang memiliki baju besi perang, dan baju besi itu lebih berguna daripada pakaian pelindung. Tang Wulin sama sekali tidak merasa tidak nyaman. Keturunan Raja Naga Emasnya begitu kuat sehingga zat yang biasanya berbahaya tidak bisa menyerang tubuhnya. Tang Wulin maju pesat. Dia memulai fungsi mikro radar lencana kuningnya saat dia berjalan dan merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan radar mikro, yang mampu mendeteksi dalam jarak berdiameter 100 meter dan menggunakan data untuk memproyeksikan gambar 3 dimensi ke laut roh miliknya. Dikatakan bahwa desain tersebut terinspirasi oleh deteksi spiritual dari keterampilan jiwa mata roh-roh Ais Douluo Huo Yu Hao. Tentu saja, jangkauan deteksi jauh lebih kecil dibandingkan dengan spirit Ais Douluo. 855 perjalanan yang sia-sia. Radar mikro datang dengan detektor panas yang sangat efektif dalam mendeteksi makhluk hidup, membuatnya sangat nyaman. Tang Wulin menyalakan radar dan terus memasukkan kekuatan jiwanya. Gambar 3 dimensi dari area dalam jarak 100 meter segera muncul di benaknya. Lingkungannya semua pabrik dan fasilitas yang lusuh, dan itu terasa sangat suram dan sunyi. Itu digambarkan sebagai pencarian, tetapi Tang Wulin sebenarnya hanya perlu berjalan di sekitar pabrik dan mengandalkan radar mikro untuk menyelesaikan pencarian dasar. Tang Wulin maju dengan cepat sementara dia mengendalikan kekuatan jiwanya untuk menutup pori-pori dan auranya secara bersamaan, memungkinkan dia untuk bergerak dengan gesit dan membuat suara sesedikit mungkin. Tang Wulin mengambil skill silen dari Old Demon Blade di Demon Island. Bagian terpenting tentang menyelinap ke suatu tempat adalah memastikan bahwa musuh tidak memiliki cara untuk menemukannya. Keterampilan Old Demon Blade sangat canggih. Tidak hanya dia mampu membungkam nafasnya, dia juga mampu memanipulasi kekuatan jiwa dan energi penghancurnya, menggabungkan mereka bersama sampai suhu tubuhnya dapat disembunyikan. Dia bahkan bisa menghindari terdeteksi oleh sensor panas. Tang Wulin menerapkan apa yang telah dia pelajari. Bahkan jika seseorang menggunakan segala macam detektor saat ini,
Tidak ada cara bagi siapapun untuk menemukannya setelah dia benar-benar menyegel napas, kekuatan jiwa, dan mengubah suhu tubuhnya. Old Demon Blade memberitahu Tang Wulin bahwa setiap orang hanya memiliki satu kehidupan untuk dijalani, jadi dia harus paling waspada setiap saat untuk menghadapi kemungkinan ancaman. Tidak ada waktu untuk menyesal jika terjadi kesalahan, karena dia sudah mati. Tang Wulin mengingat dengan jelas tentang semua ajaran iblis, karena banyak jenis siksaan yang dia hadapi di sana. Karena itu, dia menggunakan skill silen dan menyembunyikan dirinya sebanyak mungkin saat dia maju tanpa suara. Dia bahkan menggunakan kekuatan jiwanya untuk meminimalkan tanda fluktuasi energi radar mikro. Tang Wulin adalah yang tercepat dalam mempelajari keterampilan diam di antara 7 monster Shrek karena kekuatan spiritualnya adalah yang terkuat. Kekuatan spiritual peringkat spirit abisnya memungkinkan dia memiliki kontrol yang tepat yang diperlukan untuk menyelesaikan keterampilan. Tang Wulin dengan cepat mencari di area yang luas, tetapi tidak ada yang ditemukan. Bahkan tidak ada serangga atau hama apapun di tempat itu, mungkin karena bahan-bahan yang berbahaya. Itu benar-benar sunyi senyap. Pencarian zona dalam selesai. Semua jelas, sebuah suara menggema dari komunikator di telinganya. Pencarian zona timur selesai. Semuanya aman, ikuti Yellow One. Tang Wulin menekan komunikatornya dan berbicara, pencarian zona barat selesai. Semua jelas. Suara Yellow Tu terdengar, mencari zona selatan sekarang. Si ungu berkata, si kuning, 3 kuning, kalian berdua pergi ke zona selatan untuk bertemu dengan si kuning 2 dan kuning 4. Aku akan mencari di zona utara sebelum bergabung kembali dengan kalian semua. Iya, sebagai kapten, Purple One secara alami melakukan beban kerja yang lebih berat daripada orang lain. Ini adalah aturan Battle Soul Hall yang secara alami dapat dijalankan oleh semua orang. Tang Wulin maju menuju zona selatan dengan cepat, mengandalkan perangkat pemosisian lencana kuning untuk menemukan Yellow 2 dan Yellow 4. Yellow One tiba satu langkah lebih awal darinya karena Soul Master tipe Agility akan selalu sedikit lebih cepat. Sepertinya tidak ada apa-apa di sini. Si kuning berbicara dengan sedikit kecewa. Menurut kriteria misi ini, seseorang harus menemukan sesuatu sebelum misi dianggap selesai. Jika tidak, seseorang hanya bisa mendapatkan sepertiga dari hadiah yang dijanjikan. Yellow 2 tersenyum. Kuharap si ungu memberi kabar baik untuk kita. Tang Wulin hanya bisa mengangguk. Dia sedikit mengernyit di balik topengnya. Meskipun dia tidak menemukan apapun dalam pencariannya sebelumnya, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres sepanjang waktu. Dia telah melawan master jiwa jahat dalam banyak kesempatan, dan dia sangat tanggap. Dia merasakan ada kekuatan yang tidak terlihat di pabrik yang membuatnya sangat tidak nyaman. Tidak butuh waktu lama sebelum sosok menghadapi mereka. Tang Wulin dan rekan satu timnya secara naluriah masuk ke dalam formasi bertahan sambil memeriksa lencana mereka. Itu adalah Purple One. Tubuh si ungu bergerak dalam sekejap. Semua jelas. Pabrik yang ditinggalkan itu benar-benar kosong. Sensor panas juga tidak mendeteksi apapun. Si kuning berkata, jadi apa yang kita lakukan? Apakah ini buang-buang waktu? Purple One berpikir sejenak. Sepertinya ini dia. Secara logis, Master Jiwa Jahat seharusnya mundur ke lokasi yang jauh setelah meluncurkan serangan dalam skala ini. Mereka tidak akan tinggal di dekat Heaven Door City lagi. Bagaimanapun, tentara sudah mencari tempat ini, dan mereka juga tidak menemukan apa-apa. Frustrasi, Yellow 2 mendesah pelan. Yellow 4 tidak berbicara dan Tang Wulin juga tidak. Si ungu merenung sejenak sebelum dia berkata, baiklah, ayo mundur. Kami tidak bisa tetap di sini tanpa alasan. Pencarian kami menggunakan lencana petarung sangat dapat diandalkan. Jika radar mikro lencana tidak berhasil mendeteksi apapun, maka sulit bagi kami untuk menemukan apapun bahkan jika kami harus tetap di sini. Kita harus kembali dulu sebelum berdiskusi lebih jauh. Buho, suara tangisan lembut tiba-tiba bergema tepat pada saat itu. 5 petarung langsung bereaksi terhadap suara tersebut, melihat ke arah mana tangisan itu berasal. Isakan yang tiba-tiba bergema di dalam pabrik yang ditinggalkan di malam yang gelap gulita membuat bulu-bulu di belakang leher mereka langsung berdiri. Tang Wulin adalah yang paling tenang karena dia telah melihat terlalu banyak situasi yang meragukan di Pulau Iblis. Siapa di sana? Si ungu berteriak dengan tegas saat memulai radar mikro di lencana petarung. Dia heran bahwa tidak ada jejak bentuk kehidupan sama sekali dalam jangkauan radar mikronya lebih dari 300 meter. Buho, suara Isak melanjutkan. Tang Wulin sedikit mengernyit seolah-olah dia tiba-tiba teringat sesuatu. Segera setelah itu, suara sedih terdengar keras dari sekitar seolah-olah banyak orang menangis. Tangisan itu menggema dan membuat pabrik di sekitarnya tampak terganggu juga.
Bayangan segera tumpang tindih sementara fasilitas yang ditinggalkan itu tampak hidup dan bergoyang lembut. Hati-hati, semuanya. Purple One berteriak dengan suara yang dalam sambil melepaskan jiwa bela dirinya. Sebanyak 7 cincin jiwa muncul dari bawah kakinya. Tang Wulin terkejut mengetahui bahwa dia adalah sage jiwa 7 cincin. Tidak ada keraguan bahwa Battle Soul Hall sangat berhati-hati dalam mengatur misi. Setiap pejuang sangat berharga bagi Aula. Oleh karena itu, meskipun mereka hanya skuadron pengintai, mereka dipasangkan dengan Master Armor Pertempuran Soul Sage 7 cincin. Menjadi sage jiwa 7 cincin serta Master Armor Pertempuran 2 kata membuatnya mampu memiliki kekuatan yang melebihi judul Douluo biasa, jadi dia dapat dengan mudah menangani situasi berbahaya apapun yang menghadang. Yellow One, Yellow Two dan Yellow Four masing-masing melepaskan jiwa bela diri 5 cincin mereka. Yellow Four mundur ke belakang, dengan punggung menghadap Yellow Two. Yellow One dan Tang Wulin berdiri di kedua sisi sementara Purple One berdiri di depan dan membentuk formasi cross combat standar. Tang Wulin juga melepaskan 2 cincin jiwa kuning dan 3 ungunya. 5 cincin jiwanya tampak sedikit berbeda dari 3 petarung kuning lainnya. Itu adalah skill Disguise. Mungkin itu harus disebut skill Soul Ring Disguise yang berasal dari Old Demon Nightmare. Cara paling langsung bagi para master jiwa untuk mengidentifikasi kekuatan satu sama lain adalah dengan melihat warna dan kuantitas cincin jiwa mereka. Warna yang berbeda mewakili basis kultivasi yang berbeda sementara cincin jiwa juga dengan jelas mengungkapkan kekuatan atau kelemahan master jiwa. Karena itu, Old Demon Nightmare meneruskan skill Disguise ke Tang Wulin yang memungkinkannya untuk bergabung bersama, mengontrol dan membelokkan bidang penglihatan seseorang melalui kekuatan spiritual dan destruktifnya. Dengan kata lain, cahaya yang dipancarkan dari cincin jiwanya dibiaskan membuat orang lain melihatnya memiliki warna yang berbeda. Skill Disguise tidak efektif dalam pertarungan sebenarnya, tapi itu sangat berguna, terutama setelah Tang Wulin memperoleh cincin jiwa emas hijau aneh dari Nature S Child. Dia tampak tidak berbeda dari master jiwa biasa. Buho suara isak tangis semakin pahit. Seseorang tidak bisa menahan menggigil saat mendengarnya. 855. 856 ilusi spiritual. Si ungu berkata dengan dingin, berhenti bertingkah seperti hantu. Keluar. Dia mengarahkan tangan kanannya ke langit saat dia mengatakan itu. Bola cahaya putih melonjak ke langit meskipun cincin jiwanya bahkan belum terpicu. Masa cahaya putih terkondensasi. Itu melonjak tegak ke langit 50 meter di atas sebelum tiba-tiba meledak dan berubah menjadi cincin halo putih yang menerangi tanah sekitarnya. Dia memiliki kendali yang begitu kuat atas kekuatan jiwanya. Tang Wulin terkejut karena si ungu memenuhi reputasinya sebagai petarung ungu. Efeknya jelas diluncurkan dengan kekuatan jiwa metode surga misteriusnya. Itu menghemat kekuatan jiwa dibandingkan dengan menggunakan keterampilan jiwanya. Pada saat yang sama, itu memiliki efek yang mencerahkan. Tampaknya mengkonsumsi kekuatan besar, tetapi pada kenyataannya, kekuatan jiwa yang dikeluarkan tidak signifikan. Tidak ada apapun di tanah. Dengan mata setan ungu, dia tidak melihat sesuatu yang mencurigakan dalam bidang visualnya. Purple One berbicara dengan suara yang dalam, ikuti aku. Saat dia mengatakan itu, dia berjalan keluar dengan langkah cepat. Tidak diragukan lagi bahwa situasi aneh hanya terjadi di dalam pabrik. Akan lebih baik jika mereka meninggalkan tempat itu. Buho isak tangis itu bergema sekali lagi sementara udara di sekitarnya berubah menjadi suram dan dingin. Saat Purple One dan 4 petarung kuning hendak keluar dari zona pabrik, ruang di sekitarnya mulai melengkung dengan keras sehingga mereka tidak bisa membedakan arah mereka lagi. Semua orang merasa pusing seolah-olah langit dan daratan berputar secara keseluruhan. Ketakutan yang tidak diketahui dan tekanan spiritual tiba-tiba membanjiri mereka seperti air pasang yang mengalir masuk dan menguasai mereka. Sementara itu, mereka belum menemukan dari mana musuh itu berasal. Si ungu berbicara dengan suara yang dalam, itu adalah ilusi spiritual. Itu mungkin musuh yang ahli dalam kekuatan spiritual. Saya tidak bisa mencapai markas. Hati-hati semuanya. Tinggal bersama. Dia memperhatikan bahwa ada pohon anggur yang melilit pinggangnya. Secara naluriah, dia menoleh untuk menemukan Tang Wulin memberi isyarat tangan padanya. Bagian paling menakutkan tentang berada dalam ilusi adalah bahwa mereka akan kehilangan komunikasi satu sama lain setelah mereka dipisahkan secara paksa oleh musuh. Tang Wulin berhasil melepaskan Kaisar Blue Silver-nya untuk menyelesaikan masalah ini. Isakan semakin keras sementara sekelilingnya berputar dengan cepat seperti sedang komedi putar. Purple One mencoba untuk melancarkan serangan tetapi serangannya menghilang begitu itu mengenai ilusi seperti lembu tanah liat yang pergi ke laut. Purple One berhenti bertindak gegabah.
Dia merasa seperti dia telah tenggelam ke lembah terdalam karena jatuh ke dalam ilusi mematikan musuh. Ilusi dari perawakan ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilepaskan oleh master jiwa biasa. Ini harus dilakukan oleh seseorang dengan kemampuan domain. Akan sangat sulit bagi mereka untuk melepaskan diri dari wilayah musuh. Tampak jelas bahwa musuh berusaha memutus komunikasi mereka dengan markas untuk meminta bala bantuan. Sementara itu, suara Tanggulin menggema di telinga si ungu, di sini si kuning 3. Saya tahu bagaimana mematahkan ilusi untuk sementara. Keluarkan kami dari sini menggunakan metode tercepat saat saya menyebarkan ilusi. Baik, dia tidak mempertanyakan bagaimana Tanggulin akan meredakan ilusi. Ketenangan seorang pejuang Tang Sekte tidak diragukan lagi terungkap saat ini. Suara Tanggulin terdengar bersamaan di telinga sesama petarung. Saat berikutnya, dia berbicara dengan lembut, 3, 2, 1. Kelompok itu disatukan secara serempak mengikuti hitungan 3 Tanggulin. Segera setelah itu, Tanggulin menegakkan tubuhnya. Tampaknya tidak ada perubahan pada 5 cincin jiwa di tubuhnya. Pada kenyataannya, itu sudah diganti dengan cincin jiwa 4 garis keturunan Raja Naga Emas. Raungan mengamuk yang mengguncang langit dan bumi terdengar yang menutup suara isakan seketika. Raungan yang menakutkan dan memekakkan telinga dilepaskan seolah-olah kepala naga emas yang sangat besar akan melonjak ke langit. Ilusi itu langsung hancur seperti gelembung yang meletus sementara area pabrik di sekitarnya tampak kembali normal seketika. Tanggulin tidak perlu berbicara. Purple One telah melompat dan menarik Kaisar Blue Silver di tubuhnya dengan kedua tangannya secara bersamaan. Dia mengandalkan basis budidaya jiwa sage 7 cincinnya untuk mengumpulkan Tanggulin dan yang lainnya untuk lari dengan cepat. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba membuat musuh yang bersembunyi di sudut gelap terkejut. Kecepatan mereka luar biasa cepat saat mereka melesat keluar dari zona pabrik. Ark, jeritan yang tampaknya sedih menembus udara. Tengkorak raksasa tiba-tiba keluar dari tanah tepat saat mereka hendak lari keluar dari pabrik. Tengkorak itu setinggi 10 meter dengan api hijau melesat dari rongga matanya. Kepulan api hijau ditembakkan ke arah kelompok 5 Tanggulin saat membuka mulutnya. Meski tidak panas, kelima orang itu merasakan rasa sakit yang menusuk menembus jiwa mereka secara bersamaan. Seolah-olah api jiwa berkobar dalam pikiran mereka. Trik apa ini? Purple One meraung marah saat pancaran cahaya ungu keluar dari matanya. Dia sudah menyempurnakan mata iblis ungu miliknya. Pada saat yang sama, potongan-potongan baju perang berputar dengan cepat di tubuhnya. Sepasang sayap terbuka di belakang punggungnya untuk memblokir api hijau agar tidak melukai 4 orang di belakangnya. Suara teredam terdengar saat si ungu terhuyung sekali. Armor pertempuran coklat tua yang menutupi tubuhnya tercemar oleh api hijau yang membuat semua orang terkejut. Si kuning berteriak dengan suaranya yang menyenangkan saat aliran api putih bersih menyapu tubuh si ungu, penyembuhan spiritual. Eksekusinya tepat karena tidak ada keraguan bahwa api hijau ditujukan untuk menyerang lautan roh seseorang. Api hijau di tubuh si ungu redup seperti yang diharapkan. Namun, api yang menyembur keluar dari tengkorak raksasa itu telah menyebar ke segala arah dan menyapu ke arah mereka. Yellow Four berteriak saat cincin jiwa keempat di tubuhnya bersinar terang. Perisai melingkar yang berputar muncul. Perisai itu ditutupi dengan lapisan sisik aneh saat disulap. Sisik aneh dengan cepat menyebar dan berubah menjadi perisai pelindung yang menyelimuti seluruh kelompok. Pada saat yang sama, baju besi perang semua orang sudah dilepaskan untuk meningkatkan pertahanan mereka. Purple One meraung sekali saat cincin jiwa keenam di tubuhnya berkilauan. Akhirnya, sekelompok orang menemukan jiwa bela dirinya. Seekor naga raksasa ungu terbang ke langit mengikuti teriakan nyaring dan jelas. Itu mengepakkan sayapnya di langit saat badai energi ungu menyapu area 100 meter di depan mereka secara tiba-tiba. Purple Jade Divine Eagle adalah spesies makhluk jiwa tipe terbang yang sangat kuat. Purple One meluncurkan keterampilan jiwa keenamnya saat ini yang dikenal sebagai tarian surgawi elang ilahi. Tarian surgawi elang ilahi mampu melepaskan badai giok ungu. Badai serangan spiritual dan fisik ganda dilepaskan sebagai serangan pengepungan yang mampu menyerang area yang luas. Badai ungu menyerang api hijau tengkorak raksasa itu. Namun, itu hanya berhasil memblokir api agar tidak terus menyerang kelompok itu tetapi tidak mampu melancarkan serangan. Pada saat itulah mereka mengerti bahwa musuh yang mereka lawan jauh lebih kuat daripada mereka. Mereka bahkan belum pernah melihat orang itu, namun mereka sudah berada dalam posisi inferior. Orang paling tenang saat ini adalah Tanggulin. Setelah pengalamannya yang menghebohkan di Pulau Iblis, kekuatan mentalnya jauh melebihi orang biasa. Tanggulin tidak terburu-buru untuk menyerang karena dia sedang mengamati tengkorak raksasa itu dengan cermat ketika Purple One dan Purple Four menahan serangan musuh.
Dia menyadari bahwa ada lingkaran cahaya hijau samar yang terus terakumulasi ke arah tengkorak setiap kali tengkorak raksasa itu menyemburkan api hijau. Seolah-olah tengkorak itu menyerap sesuatu dari sekitarnya. Tang Wulin semakin yakin akan penilaiannya ketika dia menyaksikan adegan itu. Roar, cincin jiwa ketiganya berkilauan saat Golden Dragon Roar terdengar sekali lagi. Api hijau yang menyembur dari mulut tengkorak itu berkedip-kedip sedikit tapi sepertinya tidak melemah. Namun, seseorang akan melihat pancaran cahaya hijau samar di sekitar tengkorak menghilang setiap kali raungan naga emas dilepaskan. Sementara itu, Tang Wulin melompat dari samping. Tombak naga emas sudah muncul di telapak tangan kanannya berkedip dengan sinar keemasan. Cahaya keemasan yang menusuk terpancar dari tubuhnya saat dia mengayunkan lengannya mengubah tombak naga emas menjadi elektroda emas yang ditembakkan langsung ke dahi tengkorak. Seluruh proses dari meluncurkan raungan naga emas hingga melemparkan tombak naga emas selesai pada saat yang dibutuhkan untuk mengedipkan mata 2 kali. Tampak jelas bahwa tengkorak raksasa itu dipengaruhi oleh raungan naga emas. Sementara itu, tombak naga emas telah tiba di tengah dahi tengkorak dalam hitungan detik. Perisai lampu hijau muncul secara bersamaan, tapi tetap saja, itu ditembus oleh tombak naga emas. Perisai menghilang dalam sekejap saat itu mengenai ujung tombak naga emas. Tombak naga emas dilengkapi dengan 3 kemampuan khusus yaitu menusuk, menembus, dan melahap. Setiap kali Tang Wulin menerobos lapisan segel Raja Naga Emas, kendali dan pemahamannya tentang tombak naga emas akan meningkat 1 peringkat. Tengkorak raksasa itu miring ke belakang karena momentum yang diciptakan oleh tombak naga emas setelah menembus perisai. Api hijau di mulutnya menyembur ke langit. Tang Wulin mengeluarkan raungan naga yang keras dan berbeda saat dia di udara. Kilatan bayangan emas muncul di udara saat dia meluncurkan Golden Dragon Fleece. 857 keberanian. Tang Wulin segera melemparkan tombak naga emas sebelum mendesak naga emas terbang ke sisi tengkorak raksasa saat dia melemparkan tangan kanannya dengan berani. 5 aliran pancaran pedang emas gelap sepanjang 7 meter bersinar sekali saat pancaran itu menghantam tengkorak raksasa. Suara gesekan dan pecah terdengar secara bersamaan. Cahaya hijau menghilang sekaligus saat api yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dengan intens. Tang Wulin menyilangkan lengannya untuk melindungi dirinya sendiri saat pancaran keemasan menyelimuti tubuhnya. Dia jungkir balik mendarat di tanah. Dia melambaikan tangan kanannya sekali untuk memunculkan aliran pancaran keemasan yang melesat ke depan sebelum kembali ke tangannya seperti bumerang. Itu adalah tombak naga emas yang telah memberikan kinerja luar biasa sebelumnya. Jangankan si kuning, 2 kuning, dan kuning 4, bahkan si ungu pun terpana menyaksikan pemandangan saat ini. Seluruh episode hanya mengambil 2 napas dari saat Tang Wulin meledak sampai dia menghancurkan tengkoraknya. Tengkorak yang memberi mereka banyak masalah akhirnya hancur. Itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Cepat pergi. Tang Wulin berteriak keras untuk menyentak rekan-rekannya dari kebingungan mereka. Mereka segera bereaksi dan dengan cepat berlari keluar dari zona pabrik bersama dia. Kekuatan yang menakutkan dan sombong itu lenyap begitu mereka keluar dari pabrik. Tidak ada musuh yang mengejar mereka juga. Purple One mengayunkan tangannya dan menembakkan kendaraan tempur Sekte Tang. Dia memimpin dan melompat ke dalam kendaraan sementara yang lainnya melompat ke dalam kendaraan secara berurutan. Dia menginjak pedal gas secara maksimal saat dia mengemudikannya dengan kecepatan penuh kembali ke tempat asalnya. Di distrik pabrik, sesosok muncul diam-diam dari jauh. Dia tampak seperti pria paruh baya di atas 40 dengan 7 cincin jiwa berkilauan di tubuhnya. Dia memiliki 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu, dan 3 jiwa hitam. Tangan kanannya memegang tongkat hitam pekat dengan bola cahaya yang muncul sebagai kabut cahaya hijau yang mengambang di atas tongkat itu. Ekspresinya tidak menyenangkan dan suram. Dia menghancurkan tengkorak melahap iblisku. Saya khawatir orang-orang dari Sekte Tang akan segera datang. Kami tidak dapat menangani semuanya karena kami harus segera pergi setelah kami mengumpulkan semua jiwa yang berduka di sini. Iya, bentangan besar tengkorak yang tersusun rapat terbang dari sekelilingnya. Setiap tengkorak berkilauan dengan api hijau di rongga matanya. Tengkorak yang jauh lebih kecil dari tengkorak raksasa ini terbang dengan cepat ke segala arah. Kendaraan tempur Sekte Tang melaju dengan kecepatan tinggi. Armor tempur kelompok itu secara bertahap ditarik ke tubuh mereka disertai aliran pancaran. Yellow Four tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Tang Wulin dengan heran. Yellow Tree, bagaimana kamu melakukan itu? Serangan sebelumnya sangat menakjubkan. Tengkorak itu meledak berkeping-keping sekaligus. Ya Tuhan, kamu benar-benar mengesankan. Tang Wulin berbicara, bukannya saya mengesankan, hanya saja tengkoraknya tidak sekuat yang Anda bayangkan. Purple One baru saja menyelesaikan laporannya ke markas.
Sinyal komunikasi telah kembali normal setelah meninggalkan distrik pabrik. Dia tidak bisa menahan diri untuk berbalik setelah mendengar kata-kata Tang Wulin dan bertanya, ceritakan apa yang terjadi. Tang Wulin menjawab, ketika suara isakan muncul, kami tidak melihat tanda-tanda kehidupan. Ini menunjukkan bahwa suara tidak dihasilkan oleh makhluk hidup. Saya baru-baru ini menyaksikan beberapa situasi aneh. Jadi, saya menebak dengan berani bahwa suara isak tangis itu mungkin dibuat oleh roh pendendam di dalam pabrik. Dilihat dari misi kami, pabrik target terlibat dalam insiden kebocoran bahan berbahaya yang sangat besar sehingga pasti akan banyak korban jiwa. Para korban tak berdosa yang secara tidak sengaja terbunuh bisa menjadi roh pendendam. Roh-roh pendendam ini seharusnya binasa secara alami tapi mereka bisa bertahan lebih lama jika seseorang sengaja memanipulasi keberadaan mereka, seperti guru jiwa jahat. Jadi, saya membuat spekulasi yang berani bahwa mereka adalah roh pendendam ketika kami tidak dapat menentukan sumber dari suara isak tangis tersebut. Mungkin itu adalah roh pendendam dari orang-orang yang meninggal di pabrik sebelumnya. Ilusi yang muncul kemudian bisa saja dipicu oleh roh pendendam. Seseorang akan membutuhkan kekuatan spiritual yang sangat besar untuk mengendalikan roh pendendam. Kami tidak tahu di mana musuh kami bersembunyi. Untuk meninggalkan pengepungan yang ketat, kami harus mengganggu kendali musuh terhadap roh pendendam. Oleh karena itu, saya menggunakan keterampilan jiwa suara saya. Efek ganda sonik dan spiritual dari raungan mengamuk yang mengamuk membuat roh pendendam kehilangan kendali sesaat sehingga kami bisa melarikan diri dari tempat itu. Meskipun tengkorak raksasa memiliki kemampuan menyerang yang kuat, saya perhatikan ada banyak pancaran yang mirip dengan roh pendendam yang membuat kita takut berkumpul di bawah tengkorak. Oleh karena itu, saya membuat tebakan liar bahwa sumber energi tengkorak raksasa kemungkinan besar berasal dari roh pendendam di pabrik. Jika tebakanku benar, maka musuh yang bersembunyi di sudut gelap mungkin tidak sekuat yang kita bayangkan karena dia hanya mengandalkan roh pendendam di pabrik untuk menjadi begitu kuat. Tang Wulin berhenti sejenak sebelum melanjutkan, jika dia tidak sekuat itu, maka tengkorak yang dia lepaskan secara alami akan cacat dalam pertahanannya juga. Saya menggunakan pengetahuan ini untuk melancarkan serangan. Seperti yang diharapkan, itu dengan mudah dihancurkan setelah penyaluran roh pendendam dihentikan. Dugaan saya terkonfirmasi ketika tidak ada yang mengejar kami setelah kami meninggalkan tempat itu. Musuh jelas tidak sekuat itu. Dia bukan lawan yang layak di luar pabrik. Orang-orang di kendaraan tempur Sekte Tang terdiam setelah mendengarkan analisis Tang Wulin. Setelah beberapa lama, si ungu yang mengemudikan kendaraan itu berbicara perlahan, apakah kamu benar-benar memasuki pabrik yang sama dengan kami? Jelas suaranya terdengar agak pahit. Dia adalah kapten misi, namun dia tidak menemukan tujuan sebenarnya dari musuh dan membuat penilaian yang tepat tentang situasi ketika mereka dihadapkan pada bahaya. Jika bukan karena firasat Tang Wulin yang benar dan upaya heroiknya untuk membalikkan keadaan pada saat-saat genting, mereka mungkin masih terjebak di tempat itu. Yellow One, Yellow Two, dan Yellow Four juga melihat Tang Wulin seolah-olah dia adalah monster. Kapasitas bertarungnya sangat mengesankan, tetapi kemampuan analitisnya bahkan lebih luar biasa. Tang Wulin menggaruk kepalanya. Dia tidak berpikir itu adalah sesuatu yang luar biasa. Nyatanya, hal itu terasa cukup normal baginya. Mengapa rekan satu timnya kagum padanya? Dia tidak menyadari bahwa dia telah berubah menjadi orang yang berbeda setelah menjalani pelatihan khusus di Pulau Iblis yang mencakup kemampuannya untuk mengamati, bereaksi terhadap keadaan darurat, dan membuat keputusan cepat. Dia jauh melebihi kemampuan orang biasa dan bahkan pejuang Sekte Tang. Kemampuan luar biasa yang secara tidak sengaja dia ungkapkan sudah cukup untuk mengejutkan rekan satu timnya. Kendaraan tempur Sekte Tang berhenti setelah didorong ke kota. Mereka menunggu kedatangan bala bantuan. Tidak butuh waktu lama sebelum dua petarung hitam muncul diam-diam. Kedua pejuang kulit hitam itu memandang Tang Wulin dengan setuju sebelum mereka menghilang ke malam. Jadi, apa yang akan kita lakukan sekarang? Yellow One bertanya pada Purple One. Si ungu menjawab, kami akan menunggu hasilnya di sini. Pada saat yang sama, kami juga dapat memeriksa apakah misi kami telah selesai. Setiap orang bisa beristirahat sejenak di dalam mobil jika sedang lelah. Aku akan berjaga. Meskipun dia sedikit iri dengan kemampuan Tang Wulin, dia juga merasa bersalah. Jika bukan karena upaya tegas Tang Wulin untuk membalikkan keadaan, mereka akan menderita kerugian besar kali ini. Apalagi mereka bisa dimusnahkan. Jika itu masalahnya, dia tidak bisa membebaskan dirinya dari tanggung jawab sebagai kapten. Tang Wulin berjalan menuju Purple One dan hendak mengatakan sesuatu ketika Purple One menggelengkan kepalanya ke arah Tang Wulin. Saya baik-baik saja. Tidak perlu menghibur saya. Saya sangat senang memiliki rekan satu tim seperti Anda. Juga,
Saya menyadari bahwa kami masih kekurangan di banyak bidang untuk melawan para master jiwa jahat. Saya akan bekerja keras untuk mengkompensasi kekurangan ketika saya kembali ke markas. Tang Wulin memberinya acungan jempol karena dia telah membuktikan dirinya sebagai seorang pejuang. Ada beberapa alasan yang menyebabkan si ungu gagal bereaksi terhadap situasi darurat hari ini. Salah satunya karena itu terjadi secara tiba-tiba, sementara yang lainnya adalah kurangnya pemahamannya tentang guru jiwa jahat. Selain fakta bahwa dia bukan orang yang tenang, dia juga tidak memiliki pengalaman untuk melawan master jiwa jahat. 858 ajaran Master Pavilion. Namun, semua ini tidak mempengaruhi kualitasnya yang luar biasa. Bertarung melawan master jiwa jahat adalah perjalanan yang panjang dan melelahkan. Penampilan Tang Wulin membuatnya sedikit kesal. Meski demikian, selama dia tetap menjadi pejuang, dia akan terus meningkatkan dirinya. Si kuning, 2 kuning, dan kuning 4 datang dan berterima kasih pada Tang Wulin. Situasi di pabrik tidak pasti. Tidak ada yang punya niat untuk istirahat, jadi mereka hanya bisa menunggu di sini dengan sabar. Mereka menunggu sampai langit hampir cerah ketika kedua pejuang hitam itu kembali dengan membawa berita itu. Tuan jiwa jahat di dalam pabrik telah pergi. Penilaian Tang Wulin benar. Master jiwa jahat telah menggunakan hantu di dalam pabrik. Ada juga sebuah altar jauh di bawah pabrik. Menilai dari penggunaan altar, hantu pabrik telah diusir. Banyak jiwa korban dalam serangan teror telah diusir di altar oleh master jiwa jahat. Setiap orang memiliki hati yang berat setelah menerima informasi tersebut. Di saat yang sama, kedua petarung hitam juga mengumumkan bahwa misi mereka telah selesai. Untuk kinerja luar biasa Tang Wulin sepanjang misi, dia dianugerahi setengah dari hadiah misi sementara 4 pejuang lainnya membagi setengah sisanya di antara mereka sendiri. Seseorang tidak bisa menolak hadiah yang diberikan meskipun dia rendah hati. Ketika petarung superior telah memutuskan, petarung dengan peringkat yang lebih rendah tidak punya pilihan selain menurut. Juga, Purple One dan yang lainnya dengan tulus berpikir bahwa Tang Wulin pantas mendapatkan hadiah. Hadiah dari misinya sudah 2 kali lipat sejak awal. Sekarang dia memiliki setengahnya untuk dirinya sendiri, Tang Wulin pasti menuai hadiah yang lebih dari sekedar dermawan. Namun, misi tersebut juga meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di hatinya. Dia telah melihat kebiadaban dari kultus Roh Kudus. Bahkan dengan kekuatan federasi, tidak ada yang bisa dilakukannya terhadap kultus Roh Kudus. Meskipun serangan itu telah terjadi sejak lama, mereka masih tidak dapat menemukan kekuatan utama misi kultus Roh Kudus saat ini. Kali ini, mereka akhirnya mendapatkan beberapa petunjuk setelah semua masalah, tetapi Master Jiwa Jahat masih berhasil melarikan diri. Memang sulit untuk percaya bahwa mereka tidak menerima bantuan dari luar. Jaringan dalam dari kultus Roh Kudus benar-benar menakutkan. Purple One mengendarai kendaraan tempur Sekte Tang kembali ke kota Shrek. Setelah dia melaporkan penyelesaian misi dan mengklaim poinnya, seluruh tim dibubarkan. Tang Wulin tidak menerima misi lagi. Sebagai gantinya, dia kembali ke akademi. Dia ingin kembali dan mengambil barang-barangnya sebelum hal lain. Kemudian, dia berencana untuk pergi ke Heaven Door City tempat pamannya berada. Ketika dia menyelesaikan misinya, dia tahu bahwa asosiasi pandai besi tidak terpengaruh oleh ledakan besar. Ini ternyata menjadi keberuntungan besar di tengah kemalangan. Segala sesuatu di dalam Akademi Shrek tetap sama. Tang Wulin pergi ke pelataran dalam. Dia melanjutkan ke Pulau Dewa Laut untuk melaporkan dirinya sendiri. Dia baru saja mencapai Pulau Dewa Laut ketika dia terkejut melihat seseorang menunggu di pantai. Orang itu mengenakan pakaian putih dan tangannya berada di belakang punggung. Wajah tampannya sedikit dingin. Ketika dia melihat Tang Wulin datang, dia hampir tidak merasa terganggu. Sebaliknya, dia melambai padanya. Tang Wulin mengetuk permukaan air dengan ujung jari kakinya dan mendarat dengan mantap di pantai. Kemudian, dia dengan cepat membungkuk dan memberi hormat. Tetua Yun. Orang yang sedang menunggu di pantai tidak lain adalah Master Pavilion Akademi Shrek saat ini, Atlas Douluo Yunming. Yunming mengangguk sedikit ke arahnya. Ikutlah bersamaku. Dia berbalik dan berjalan menuju bagian dalam Pulau Dewa Laut. Tang Wulin buru-buru mengikutinya. Secara lahiriah, Yunming tampaknya tidak berjalan sangat cepat. Namun, Tang Wulin harus berlari dengan sekuat tenaga hanya untuk mengikutinya. Pulau Dewa Laut tidak sebesar itu. Dalam waktu singkat, Tang Wulin mengikutinya ke Pavilion Dewa Laut. Mereka memasuki Pavilion Dewa Laut, tetapi Yunming tidak berhenti di aula. Sebaliknya, dia berjalan menaiki tangga. Tang Wulin mengikuti di belakangnya dan melihat sekelilingnya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak akrab dengan Pavilion Dewa Laut yang membuatnya sangat ingin tahu tentang tempat itu. Pondok kayu itu tidak luas dan dibangun dengan bersandar pada pohon emas.
Itu adalah salah satu tempat paling dihormati di seluruh benua Douluo. Yunming membawa Tang Wulin sampai ke lantai 3 paviliun Dewa Laut. Mereka pergi ke sebuah ruangan kosong. Tidak ada furnitur di dalam ruangan, hanya 2 bantal kusut di lantai. Yunming duduk di salah satu yang jauh di dalam ruangan. Dia menunjuk ke bantal di seberangnya. Duduk. Tang Wulin menurut dan duduk. Dia merasa kaget sekaligus penasaran. Mungkinkah Penatua Yun sedang menunggu saya di tepi pantai? Dia sama sekali tidak terkejut bahwa Yunming tahu tentang kepulangannya. Dengan basis kultivasi Penatua Yun, dia mengira bahwa Penatua Yun akan tahu begitu dia menginjakkan kaki di kota Shrek. Apakah Anda punya berita tentang Naer? Tanya Yunming dengan suara rendah. Tang Wulin gemetar dalam hati, tetapi dia menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Dia tidak punya berita apapun, apakah itu tentang Naer atau Gu Yue? Yunming tiba-tiba berkata, kamu sudah membentuk pusaran kekuatan jiwa. Tang Wulin menatapnya dengan heran. Dia lalu mengangguk. Meskipun dia tidak bisa memahami peringkat Yunming, dia bertanya-tanya tentang kemampuan matanya yang bisa melihat pusaran kekuatan jiwa seseorang hanya dengan melihat orang itu. Seolah-olah tubuhnya bisa dilihat oleh tatapan Yunming. Alis Yunming sedikit berkerut. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Akhirnya, dia berbicara setelah sekian lama, apakah ada masalah? Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Seperti yang dikatakan guru, pusaran kekuatan jiwa itu normal. Saya sendiri tidak yakin mengapa pusaran kekuatan jiwa terbentuk di peringkat saya. Saya pikir itu hanya akan muncul sebelum saya mencapai peringkat 7. Yunming berkata, sebenarnya, pusaran kekuatan jiwa dan peringkat tidak berhubungan. Itu hanya terkait dengan kepadatan kekuatan jiwa seseorang. Begitu kekuatan jiwa Anda mencapai tingkat konsentrasi tertentu, itu akan semakin menyerupai padatan. Namun, tidak ada yang namanya kekuatan jiwa dalam bentuk padat. Oleh karena itu, kekuatan jiwa yang hampir solid akan ada dalam keadaan yang unik, dan itu adalah pusaran. Sederhananya, jika Anda memiliki sirup coklat yang sangat pekat, dan Anda membiarkannya dalam keadaan alami, itu akan cepat terbentuk menjadi potongan-potongan. Atau, bayangkan secangkir air hipersalin, kristal dengan cepat akan terbentuk dan mengendap di dasar cangkir. Namun, jika Anda mengaduknya terus-menerus dan mempertahankan pengadukannya, mereka akan tetap dalam keadaan cair. Cairan semacam itu dapat mempertahankan kepadatannya yang tinggi dan juga didistribusikan secara merata. Itu sama dengan kekuatan jiwa. Setelah kekuatan jiwa Anda mencapai tingkat tertentu, tubuh Anda secara alami akan mengelolanya. Pada saat yang sama, tubuh Anda akan memandunya untuk membentuk pusaran. Ini adalah proses alami dari penanaman kekuatan jiwa sampai kondensasi inti jiwa. Pusaran kekuatan jiwa itu sendiri memiliki daya tarik yang kuat. Ini menarik kekuatan jiwa di dalam diri Anda, dan memiliki daya tarik yang sangat kuat pada energi asal dunia luar. Ini dapat membantu Anda memperoleh hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha dalam kultivasi Anda. Sangat jarang bagi Anda untuk dapat membentuk pusaran kekuatan jiwa dengan basis kultivasi 5 cincin Anda. Saat itu, saya juga membentuk pusaran kekuatan jiwa ketika saya berada di peringkat 59. Setelah itu, tingkat kultivasi saya dari peringkat 60 ke peringkat 70 tidak jauh berbeda dari peringkat 50 ke peringkat 60. Setelah mendengar kata-kata Yunming, Tang Wulin memiliki pengetahuan baru tentang pusaran kekuatan jiwa. Juga, dia heran bahwa Master Paviliun Dewa Laut, Elder Yun telah memberikan pengetahuannya kepadanya. Dia membentuk pusaran kekuatan jiwanya di peringkat 59. Apakah ini berarti saya akan mengungguli dia dalam aspek ini? Meskipun dia terkejut, Tang Wulin mengingat semua yang dikatakan Yunming. Ini adalah ajaran dari seseorang yang dianggap sebagai yang terbaik di bawah langit. Mayoritas master jiwa tidak akan pernah memiliki kesempatan seperti itu dalam hidup mereka. Ketika Yunming melihat bahwa Tang Wulin mendengarkan dengan seksama, dia melanjutkan, mulai sekarang, yang harus Anda lakukan hanyalah berkultivasi secara konvensional. Dengan pusaran kekuatan jiwa sebagai fondasi Anda, basis kultivasi Anda akan meningkat dengan sangat cepat. Jika Anda memiliki masalah, Anda bisa datang dan bertanya kepada saya di Paviliun Dewa Laut. Dimengerti. Terima kasih, Tetua Yun, kata Tang Wulin dengan hormat. Yunming menatapnya dengan tatapan yang sedikit rumit, saya orang yang sangat emosional. Karena apa yang terjadi pada Naer, itulah mengapa aku tidak menyukaimu. Tang Wulin tercengang, tetapi dia hanya bisa menanggapi dengan senyum pahit. Mengenai Naer, hatinya juga dipenuhi penyesalan. Yunming melanjutkan, ketika saya mempertimbangkan akademi, saya tahu saya seharusnya tidak merasa seperti itu. Kali ini, efek dari latihan militermu di Pulau Iblis sangat bagus.
Saya menerima kabar dari mereka bahwa hasil Anda bahkan melampaui sebagian besar senior Anda. Tang Wulin tidak menjawab. Apakah dia memujiku? Yun Ming berhenti sejenak seolah sedang memikirkan sesuatu. Namun, sepertinya dia tidak memiliki kesimpulan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, kamu boleh pergi. Baik, Tang Wulin berdiri dengan tergesa-gesa. Setelah membungkuk kepada Yun Ming sekali lagi, dia berbalik dan pergi. Saat dia melihat Tang Wulin surut, Yun Ming menghela nafas lembut dan memijat alisnya. Sebuah pintu kecil di sisi ruangan terbuka. Roh Kudus Douluo Yali keluar dari dalam. Dia pindah ke belakang Yun Ming dan meremas bahunya dengan ringan. Kamu masih belum bisa mengambil keputusan. Anak ini benar-benar luar biasa. Dengan temperamen dan kemampuannya, dia pasti bisa memikul tanggung jawab yang besar. Yun Ming menggelengkan kepalanya. Aku masih tidak menyukainya. Kita lihat saja nanti. Yali mendesah pelan. Jangan mendorongnya terlalu jauh. 859 siaran The Grand Teacher. Senyum tipis terlihat di wajah Yun Ming. Saya tidak khawatir tentang itu. Dia bukan hanya salah satu dari Shrek Seven Monsters di Akademi, dia juga seorang pejuang Sekte Tang pada saat yang sama. Tindakan saya kali ini telah melanggar aturan yang ditetapkan oleh Akademi. Anggap saja itu sebagai menempatkan dia melalui cobaan tambahan. Atur pertemuan untuk memberitahu yang lain bahwa kami akan mempertimbangkan Tang Wulin sebagai calon penatua penghuni Paviliun Dewa Laut. Tapi, informasi ini tidak boleh sampai ke pihak luar, termasuk Tang Wulin sendiri. Dimengerti. Yun Ming berdiri dan memegang tangan istrinya. Sebenarnya, saya menantikan keajaiban yang mungkin dia ciptakan di masa depan. Master Paviliun Dewa Laut sebelumnya harus menanggung siklus kesulitan yang tak terhitung jumlahnya sebelum mereka akhirnya mampu memikul tanggung jawab yang berat. Yali tersenyum. Saya sangat menyukai anak ini. Saya yakin dia bisa melakukannya. Menurut peraturan yang ditetapkan oleh Akademi, seseorang yang melewati semua ujian di Pulau Iblis memenuhi syarat untuk menjadi tetua penduduk Paviliun Dewa Laut. Jika orang tersebut berhasil memecahkan rekor juga, maka orang tersebut akan menjadi Master Paviliun Dewa Laut berikutnya. Hasilnya jelas bagi semua. Yun Ming tersenyum. Aku punya rencanaku. Tang Wulin keluar dari Paviliun Dewa Laut, tetapi dia masih merasa bingung. Apakah Master Paviliun Dewa Laut, Penatua Yun datang untuk menjemputnya di tepi pantai hanya untuk memberinya beberapa tips tentang metode budidaya pusaran kekuatan jiwanya? Dia bisa merasakan bahwa Yun Ming ingin mengatakan sesuatu tetapi menahan diri. Meskipun demikian, dia tidak tahu apa yang ingin dikatakan Yun Ming. Bagaimanapun, Penatua Yun tampaknya telah menerimanya sampai tingkat tertentu. Ini kabar baik. Tang Wulin kembali ke rumah dan membawa semua yang dia simpan bersamanya. Kemudian, dia pergi ke rumah kayu tempat tinggal naga merah Douluo Zuosi. Kakek, Zuosi sedang berjemur di halaman. Ketika seseorang telah mencapai basis kultivasi, tidak perlu lagi berkultivasi sepanjang waktu. Lebih banyak waktu dihabiskan untuk memahami dunia. Pencerahan instan adalah wawasan yang dibutuhkan untuk sebuah terobosan. Ketika Zuosi melihatnya, dia sama sekali tidak terkejut. Dia tersenyum dan bertanya, apakah Anda bertemu dengan Master Paviliun? Tang Wulin menjawab dengan rasa ingin tahu, kamu tahu. Kata Zuosi sambil tersenyum. Wajar jika dia menemukanmu. Ayo duduk di samping kakekmu, katanya sambil menunjuk ke kursi di sampingnya. Tang Wulin pergi ke samping Zuosi dan duduk. Zuosi berkata, ceritakan tentang pengalaman Anda selama perjalanan ini. Setelah selesai, dia menutup matanya. Tidak ada yang perlu disembunyikan Tang Wulin dari kakeknya. Dia kemudian menceritakan pertemuan yang dia alami dengan rekan-rekannya. Dari insiden di kereta ekspres jiwa melawan master jiwa jahat yang kuat hingga kedatangan mereka di kota Nordsea dan pengalaman menghebohkan mereka di Pulau Iblis, ia menceritakan keseluruhan cerita secara detail. Satu-satunya hal yang dia tinggalkan adalah misi pejuang Sekte Tang di mana dia berpartisipasi setelah pelatihan militernya. Zuosi mendengarkannya dengan mata tertutup. Dia hanya membuka matanya setelah Tang Wulin menyelesaikan narasinya. Zuosi menghela napas pelan dan berkata, kedamaian di benua tampaknya akan segera berakhir. Generasi saya sudah tua. Tanggung jawab untuk mengubah dan melindungi benua ada di pundak muda generasi Anda. Tang Wulin menatapnya dengan kaget. Grand Teacher, apakah benar-benar seserius itu? Zuosi merendahkan suaranya dan berkata, ini lebih serius dari yang kamu bayangkan. Ada beberapa masalah di antara petinggi federasi. Beberapa dari mereka secara terbuka memperjuangkan diri mereka sendiri di dalam federasi. Di permukaan, federasi masih tenang dan damai, tetapi kenyataannya, pertikaian itu cukup serius. Insiden Heaven Door City kali ini adalah akibat dari pertikaian tersebut. Sebagai anggota Kongres Federasi,
Mo Wu adalah calon penerus, tetapi dia meninggal dalam serangan mendadak kultus Roh Kudus. Ini semakin meningkatkan konflik di antara anggota Kongres. Meskipun kami tidak dapat memastikan anggota Kongres mana yang berafiliasi dengan kultus Roh Kudus, tidak diragukan lagi ada orang dalam di antara anggota Kongres yang melindungi mereka. Jika tidak mungkin kultus Roh Kudus dapat bersembunyi sementara Federasi tidak berdaya untuk bertindak melawan sekte Master Jiwa Jahat. Sepertinya kita akan mengalami masa-masa sulit segera. Federasi bukanlah satu-satunya yang menghadapi masalah. Saya pernah mendengar bahwa ada juga konflik batin di Pagoda Roh. Bahkan di pihak kerajaan Bintang Luo, pemberontakan kerangka hijau tampaknya telah menerima beberapa bentuk dukungan. Perang mereka dengan pejabat Kekaisaran Bintang Luo meningkat. Sepertinya seluruh Dou Luo Star sedang melalui masa-masa sulit. Otak Tang Wulin sedang bekerja keras memikirkannya. Namun, dia sama bingungnya seperti biasanya. Bagaimanapun, dia hanyalah murid Akademi Shrek. Dia tidak terlalu paham dengan situasi benua. Dia bekerja sangat keras dan fokus terutama pada kultivasinya. Zuo Si berkata, kamu belum perlu menyusahkan diri sendiri dengan masalah ini. Anda setidaknya harus menunggu setelah lulus dari pelataran inti sebelum Anda terlibat dalam semua ini. Tapi, Anda harus ingat, sebagai pemimpin Shrek Seven Monsters generasi ini, tidak mungkin Anda bisa mengelak dari tanggung jawab ini. Akademi Shrek selalu netral, tetapi itu selama masa damai. Begitu ada ancaman yang dapat menyebabkan pergolakan di benua dan membahayakan nyawa orang biasa, Akademi akan mengambil tindakan pencegahan. Apakah Anda mengerti apa yang ingin saya katakan? Tang Wulin sedikit mengangguk. Tanpa ragu, warisan Akademi Shrek selama puluhan ribu tahun telah tertanam kuat di benua Dou Luo. Lulusan akademi yang luar biasa di mana-mana memegang berbagai jabatan berpengaruh di benua. Begitu akademi membuat panggilan klarion, kekuatan yang akan dikumpulkannya luar biasa. Zuo Si mengangkat tangan dan menekan bahu Tang Wulin. Di masa depan, tekanan yang akan Anda terima hanya akan meningkat. Anda kemudian akan benar-benar memahami manfaat yang Anda peroleh dari perjalanan Anda ke Pulau Setan. Saya hanya berharap semakin besar tekanannya, Anda akan semakin termotivasi. Ayo, ceritakan tentang masalah yang Anda hadapi saat Anda berkultivasi termasuk naga emas 9 gerakan. Tang Wulin tinggal di rumah kayu Zuo Si sampai malam tiba. Setelah instruksi Zuo Si, dia mengatasi semua masalah yang muncul baru-baru ini. Dia tinggal di Pulau Dewa Laut malam itu. Dia tinggal di rumah kayu yang ditinggalkan Gu Yue. Dia duduk di tepi tempat tidur dan melihat sinar bulan yang cerah dan terang di luar jendela. Wajah cantiknya muncul di benaknya. Dia sepertinya merasakan kehadirannya. Skala naga perak di dadanya memantulkan cahaya bulan yang lembut. Dia tidak bisa tidur pada malam hari. Keesokan harinya, Tang Wulin meninggalkan akademi pagi-pagi sekali. Dia telah menyebutkan kepada Zuo Si bahwa dia akan berada di surga Dou City selama sebulan. Dia akan pergi ke sana dan belajar menempa dari Divine Craftsman, Zhen Hua. Level penempaannya telah mencapai kemacetan penting saat ini. Begitu dia bisa mencapai perbaikan jiwa, dia akan memasuki dunia baru di bidang penempaan. Sebagai pandai besi peringkat 6 termuda dari dunia tempa saat ini, begitu dia mencapai terobosan, dia akan memiliki kemungkinan tak terbatas dalam hal menempa. Setelah keluar dari akademi, Tang Wulin tidak pergi ke stasiun kereta ekspres jiwa untuk naik kereta jiwa. Dia benar-benar takut dengan kereta jiwa sekarang, terutama rute antara kota Shrek dan kota surga Dou. Dia telah kehilangan hitungan insiden yang dia temui di rute ini sendirian. Demi keselamatan penumpang dan dirinya sendiri, dia memutuskan bahwa lebih baik tidak naik kereta jiwa. Dia tiba di Battle Soul Hall of Tang Sek. Tang Wulin melanjutkan untuk menebus kendaraan tempur Sekte Tang dengan poinnya. Setelah pengalaman sebelumnya mengendarai kendaraan tempur, Tang Wulin menyukai moda transportasi ini. Selain kecepatan tinggi, itu sangat stabil. Satu-satunya kekurangan adalah tidak ada fitur khusus. Meski begitu, kelengkapan pada kendaraan tersebut jauh mengungguli mobil biasa lainnya. Adapun mecanya, dia sudah mengambilnya. Sekarang, dia hanya perlu menunggu untuk ditingkatkan. Mecha dan mobil memang berbeda. Federasi memiliki peraturan ketat tentang mecha, terutama selama keadaan darurat. Tang Wulin memiliki banyak poin petarung. Dia masih memiliki keseimbangan yang besar setelah menebus kendaraan tempur Sekte Tang. Dia menyimpan kendaraan tempur di ring penyimpanannya dan baru melepaskannya setelah dia keluar. Berbeda dengan kendaraan tempur yang dikendarainya tempo hari, ia telah menebus 1 dengan 3 baris kursi. Itu adalah kendaraan tempur Sekte Tang yang bisa membawa 8 penumpang dengan kapasitas maksimum. Kecepatannya tidak secepat yang sebelumnya, tetapi memiliki kemampuan lintas negara yang lebih baik. Ada 7 anggota di antara 7 monster Shrek.
Kursi tambahan secara alami disediakan untuknya. 860 menekan gangguan dengan kebijaksanaan. Dia mengemudikan mobil dan melanjutkan perjalanannya. Sistem kamuflase pada kendaraan tempur Sekte Tang diaktifkan. Permukaan kendaraan itu dilapisi cat biru tua. Di bawah cahaya redup, itu tampak hitam. Itu menunjukkan kilau seperti safir yang dalam di bawah matahari, dan diekstraksi dari mineral. Warnanya dikenal sebagai biru kavansit. Itu tahan korosi, dan aplikasinya memperkuat logam. Beberapa Meisha juga memilih bahan ini sebagai cat sampulnya. Tang Wulin mengemudikan kendaraan tempur Sekte Tang dan pergi ke jalan raya dengan kecepatan kilat. Dia menuju ke surga Dou City. Perasaan antara mengendarai kendaraan dan mengendarai kendaraan berbeda. Tang Wulin memperhatikan bahwa kendaraan tempur Sekte Tang sangat stabil dan mudah dikendalikan. Dia bisa dengan mudah mencapai keadaan menyatu dengan kendaraan. Meski berlari dengan kecepatan tinggi, itu masih stabil. Hanya dalam 2 jam, landmark kota Heaven Dou sudah bisa dilihat dari jauh. Tidak diketahui apakah Battle Soul Hall telah menangkap master jiwa jahat dari kultus Roh Kudus. Insiden di pabrik yang ditinggalkan itu masih membebani hati Tang Wulin. Semakin dia memahami kultus Roh Kudus, semakin dia menyadari betapa mengancamnya mereka bagi masyarakat dan federasi pada umumnya. Para penjahat itu harus ditangani secepat mungkin. Tang Wulin keluar dari jalan raya dan pergi ke jalan utama menuju Heaven Dou City. Situasinya hampir mirip dengan kemarin. Masih banyak korban di kedua sisi jalan. Namun, mereka diurus oleh agen resmi, dan jumlahnya menurun. Ia menilai, pekerjaan rekonstruksi akan memakan waktu lama. Bagaimanapun, kerusakan yang terjadi cukup luas. Tidak dapat dihindari bahwa federasi memendam permusuhan terhadap kultus Roh Kudus. Saat dia memikirkan hal ini, Tang Wulin sudah pergi ke pusat kota. Ada ketertiban di kota karena mobil polisi tersebar di mana-mana. Jika mobil polisi benar-benar efektif, tidak akan ada serangan mendadak. Tang Wulin menghela nafas dalam hati. Bagaimanapun, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Paling tidak, orang-orang kota akan merasa nyaman. Asosiasi Blacksmith Heaven Dou City tetap sebagai markas besar Asosiasi Blacksmith. Tang Wulin mengemudikan mobilnya ke dekat gedung dan berhenti setelah dia berbelok ke sebuah gang. Dia turun dari kendaraan dan menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya dan berjalan menuju Asosiasi Pandai Besi. Dia berhasil sampai ke pintu sebelum dia berhenti di tengah jalan. Bukannya dia tidak ingin masuk, tapi pintu masuk utama Asosiasi Pandai Besi penuh sesak seperti kaleng sarden. Serahkan pembunuhnya. Serahkan pembunuhnya. Setidaknya ada 1000 orang yang memblokir pintu masuk ke Asosiasi Pandai Besi saat mereka berteriak dengan liar. Orang-orang yang lebih gelisah bahkan mengambil batu dan mulai melemparkannya ke Asosiasi Pandai Besi. Pita kuning ditarik melintasi pintu asosiasi. Ada polisi yang ditempatkan di balik pita kuning berusaha menjaga ketertiban. Jelas sekali bahwa mereka akan segera diliputi oleh hiruk-pikuk kerumunan. Tang Wulin dikejutkan oleh pemandangan itu. Dia menarik seorang pria di pinggiran samping dan diberitahu oleh pria itu bahwa Asosiasi Pandai Besi dalam masalah besar. Menurut tampilan pengawasan, sebelum serangan mendadak di Heaven Dou City terjadi, setidaknya selusin teroris yang meledakkan amunisi jiwa tetap terakhir terlihat menuju ke Asosiasi Pandai Besi. Untuk kota besar seperti Heaven Dou City, kamera pengintai jiwa secara praktis memantau semua jalan utama. Karena itulah para teroris tertangkap kamera. Meskipun tidak ada bukti bahwa Asosiasi Pandai Besi terkait dengan kultus Roh Kudus, rekaman itu dibocorkan oleh seseorang yang memiliki agenda. Warga kota Surga Dou yang kesal telah menemukan kambing hitam dan datang ke Asosiasi Pandai Besi. Markas besar Asosiasi Pandai Besi telah dikepung selama beberapa hari. Pintu utama ditutup rapat saat ini. Tidak diragukan lagi bahwa insiden itu telah memberikan pukulan besar bagi reputasi Asosiasi Pandai Besi. Alis Tang Wulin terjalin erat. Dia percaya sepenuhnya pada tuan pamannya. Bagaimana mungkin Asosiasi Pandai Besi memiliki hubungan dengan tuan jiwa jahat? Apalagi, bagaimana rekaman pengawasan bisa begitu mudah diakses oleh publik? Paling tidak, hal itu seharusnya tidak dipublikasikan sebelum penyelidikan selesai. Ketika dia menganalisis situasinya dengan tenang, jelas ada seseorang yang berniat menjebak Asosiasi Pandai Besi. Tang Wulin masih bisa mengingat dengan jelas pembunuhan majikan pamannya. Tanpa ragu, pembunuhan itu terkait dengan kultus Roh Kudus. Sebagai satu-satunya pengrajin ilahi di benua itu, tuan pamannya adalah duri di pihak mereka karena dia tidak akan menerima instruksi dari pemujaan Roh Kudus. Oleh karena itu, lebih baik mereka membuangnya. Mayoritas warga didorong oleh emosi mereka terutama mereka yang telah kehilangan orang yang mereka cintai. Sulit bagi mereka untuk mengendalikan emosi. Itu terutama benar ketika gedung administrasi Heaven Dou City diledakkan.
Hampir semua pejabat tinggi administrasi kota meninggal. Para pejabat baru yang tidak berpengalaman melakukan kesalahan saat mereka mencoba menangani insiden tersebut. Siapa yang akan berada dalam posisi untuk membela Asosiasi Pandai Besi? Dalam keadaan seperti itulah tekanan pada Asosiasi Pandai Besi tumbuh. Apa yang harus dia lakukan? Tatapan Tang Wulin mencerminkan bahwa dia tenggelam dalam pikirannya. Karena dia mengetahui masalahnya, dia harus memikirkan cara untuk membantu tuan pamannya. Dia tidak terburu-buru untuk masuk ke Asosiasi Pandai Besi. Sebaliknya, dia pergi ke sudut yang tidak mencolok dan mengamati dalam diam. Mungkin ada 1000 warga berkumpul di sini, dan emosi mereka semakin tinggi saat mereka berlama-lama di sekitarnya. Mereka telah berada di sini selama berhari-hari menciptakan pemandangan seperti itu. Sebagian besar jendela kaca di sisi gedung Blacksmiths Association hancur. Apa tujuan mereka membuat keributan seperti itu? Jika seseorang ingin menangani suatu insiden, seseorang harus menganalisisnya terlebih dahulu dengan tenang. Inilah yang diajarkan Old Demon Slot kepada Tang Wulin. Gagasannya adalah orang paling cemerlang di dunia adalah yang paling malas karena hanya orang yang malas yang akan memikirkan cara untuk menghemat waktu dan tenaga. Jika seseorang melakukan sesuatu secara sembarangan ketika dihadapkan pada suatu situasi, dia hanya akan membuang-buang waktu dan tenaga. Hanya dengan berfokus pada target dan meraih kemenangan dalam satu gerakan, seseorang dapat menghemat waktu dan energi. Hanya dengan begitu seseorang akan memiliki lebih banyak waktu untuk melakukan hal-hal lain, misalnya, tidur. Tang Wulin tidak sepenuhnya setuju dengan pernyataan Old Demon Slot. Meskipun demikian, dia belajar banyak darinya tentang bagaimana melakukan sesuatu. Sebelumnya, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia hanya bisa masuk untuk mencari paman majikannya dan bertanya tentang situasi Asosiasi Pandai Besi saat ini. Namun, dia sekarang jauh lebih tenang daripada sebelumnya. Dia tetap di sudut tersembunyi dan mengamati setiap warga yang hadir yang menyebabkan kekacauan. Dengan basis budidaya spiritual ranah spirit abis, ia dapat dengan mudah mengamati seseorang secara detail. Hal pertama yang dia lakukan adalah memastikan apakah ada master jiwa di tengah kerumunan. Tidak ada satupun jiwa master yang bisa ditemukan di antara para pembuat onar. Mereka semua adalah orang biasa. Namun, dia tidak menyerah. Sebaliknya, dia melanjutkan pengawasannya. Setelah beberapa saat, Tang Wulin memperhatikan bahwa ada beberapa pemimpin di antara warga yang membuat keributan. Setiap kali warga yang berteriak menarik napas, para pemimpin akan menyuarakan protes mereka dan memicu gelombang keributan baru. Ada 16 orang. Mereka mendistribusikan diri ke seluruh wilayah yang diduduki oleh kelompok beranggotakan 1000 orang. Tang Wulin juga memperhatikan bahwa orang-orang ini memakai komunikator mikro canggih di telinga mereka. Tang Wulin cukup akrab dengan nilai alat ini. Itu bukanlah sesuatu yang orang biasa mampu atau ingin beli. Ketika menyimpulkan temuannya, tidak berarti apa-apa jika dilihat secara individu, tetapi secara kolektif, sejumlah hal bisa dibuktikan. Tang Wulin tidak membutuhkan bukti rinci. Dia berbalik dan pergi. Dia berjalan menuju area jalan yang lebih gelap. Serahkan pembunuhnya. Hukum Asosiasi Pandai Besi. Teriak warga sekeras-kerasnya. Bawa Presiden Asosiasi Pandai Besi ke sini untuk memberi kami penjelasan. Anggota Asosiasi Pandai Besi harus dikirim ke guilotin. Anda sekelompok master jiwa jahat harus mati saja. Teriakan kutukan diselingi udara. Tiba-tiba, sosok menyerbu ke kerumunan secepat kilat. Dia muncul dalam sekejap. Energi tak berbentuk dilepaskan dari tubuhnya. Kemanapun dia lewat, kerumunan itu terus disingkirkan. Jubah kuning dan topeng kuning. Dia mengenakan lencana pejuang kuning Sekte Tang di dadanya. Dia mengangkat tangan dan meraih seseorang dari kerumunan yang berteriak agar keadilan diberikan kepada para pembunuh. Tak lama kemudian, tanpa menunggu penonton bereaksi, dia tiba-tiba berteriak, tidak ada tempat untuk lari. Lingkaran cincin jiwa bersinar terang di tubuhnya. Ada total 8 dering, 2 kuning, 2 ungu, dan 4 hitam. Aura yang sangat mendominasi meletus dari tubuhnya. Tanaman merambat besar keemasan kebiruan yang tampak seperti naga besar terlempar dengan peluit. Awalnya mereka melesat ke langit, lalu terjun ke kerumunan. Mereka membungkus diri mereka dengan kuat di sekitar target mereka yang telah mereka kunci sebelumnya. Ribuan orang menjerit histeris karena kejadian yang tiba-tiba dan mengejutkan. Battle Soul Hall Sekte Tang menangkap master jiwa jahat dari kultus Roh Kudus. Tidak perlu khawatir. Kekuatan spiritual yang menakjubkan dari raungan naga emas terkandung dalam suara Tang Wulin. Dia berhasil menahan teriakan terkejut kerumunan dalam waktu singkat. Polisi di belakang pita kuning itu berlari dengan cepat ke arahnya. Ketika mereka melihat pakaian Tang Wulin, lencana petarung di dadanya,
dan jiwa berdering di tubuhnya, mereka tiba-tiba berhenti dan tidak melangkah lebih jauh. 860